Halo, selamat malam teman-teman semua yang sudah datang di sini menerjang hujan dan macet Jakarta menjelang hari libur. Rasanya jahanam sekali, tapi bisa nyampe di sini. Maaf, mungkin acaranya bukan agak lagi terlambat, mundur ya Bung. Jadi sesuai dengan apa yang diminta sama Mas Aji sama Down for Life, ini semacam perayaan 1 tahun album Down for Life, Kala Tidak, yang sebenarnya dirilisnya tahun 31 Mei tahun 2025 tahun lalu. Semalam saya ngobrol sama Mas Aji, namanya pesta ulang tahun biasanya kan party hura-hura gitu ya. Rencananya mungkin showcase, terus habis showcase bisa dem-deman, ngombe-ngombe ya. Tapi itu hanya bisa terjadi kalau kondisi di luar sana, sosial politik yang kondusif, yang menyenangkan, yang menenangkan, yang aman. Tapi kenyataannya tidak. Orang-orang pada dibegal dan teman-teman yang lainnya juga dikriminalkan seperti itu. Jadi ada keprihatinan bersama. Makanya perayaan album Kala Tidak ini dirancang seperti ini. Jadi mungkin dari diskusi yang akan kita jalani nanti, kita dengar nanti, ya entah ada solusi atau tidak, kita mungkin saling membagi pengalaman, saling membagi impresi terhadap album itu mungkin, atau impresi terhadap kondisi sosial politik dan lingkungan di luar sana, atau mungkin berbagi kecemasan, berbagi ketakutan gitu. Di sini makanya kami mengundang ada Mas Aji sendiri dari Down for Life, terus ada Bang Usman Hamid dari International Amnesty, dan juga Usman Down for Death. Usman and the Death. Usman and the Blackstone bandnya, terus ada Mas Yun Harmono dari Greenpeace Indonesia, lalu ada Mas Asof dari Trenasia. Oke. Oh iya, lupa. Maafkan, baru tadi ngobrol. Kan udah ngobrol kali ya. Kita boikot lah. Ya udah lanjut. Ada Mbak Indikana dari Musik Declares Emergency Indonesia. Oke, jadi jelas ya, melihat komposisi panelis seperti ini, kita tidak akan ngomongin soal musik melulu. Bagaimana nggak ngomongin skena, bagaimana membuat album yang sukses menjadi album metal terbaik, atau bagaimana menjual merchandise ya. Jadi itu bahasan-bahasan yang mungkin 10 tahun yang lalu kali pantas ya Mas Haji ya. Jadi saya sebenarnya cukup lama ngikutin Down for Life, sejak mereka masih lebih sering mendeklar diri mereka adalah bajingan bengawan gitu, kayak wah ini identitasnya sekumpulan orang-orang bengal ini dari Solo. Terus begitu keluar album Kala Tidak itu rasanya ada kemarahan, ada keresahan yang relate dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Ada juga ada semacam apokaliptika gitu yang tentang hari akhir, kayak semacam dirimu kayak punya visi ke depan bahwa ini distopia, ini nggak bisa hore-hore kayaknya nih. Lalu Rockin Solo 2025 kemarin saya juga datang, itu saya merasa itu adalah festival yang diinisiasi oleh, yang tidak bisa dilepaskan dari Down for Life dan Mas Aji. Itu saya merasa itu adalah festival Rockin Solo yang paling politis yang pernah mereka kerjakan begitu. Ketika di depan pintu masuknya sudah jelas ada poster Papua bukan tanah kosong,
lalu ada gambar instalasi tai yang penontonnya bebas menyoret-nyoret, yang banyak yang mencoret nama-nama orang-orang yang sering kita lihat di TV, yang sering kita ketawain itu gitu. Boleh kok disebutkan? Oh boleh, sebutin. Desta. MBG ya? MBG. Mas Balil kan? Oh, Mas Balil kan ganteng. Buah apa itu ya? Ya itu ada transformasi yang berubah dari Down for Life dan mereka mengekspresikannya di Kalatida dan Festival Rockin Solo. Nah Mas Aji sebenarnya sepanjang 1 tahun ini Kalatida itu apa yang bisa dipetik dari perjalanan si album ini? Ya, sebelumnya selamat malam semuanya teman-teman yang sudah datang. Dan ternyata kami juga mengalami kiamat bernama macet yang mungkin gak dialami. Ya ternyata begitu kejamnya perjalanan ini. Kami mengalami perjalanan 2,5 jam macet aja sudah kayaknya minta ampun gitu. Tapi harus mengalaminya, dan kiamat iklim kami alami, tiba-tiba hujan yang begitu deras yang kemudian mungkin bisa memutuskan listrik di Sumatera ya. Kami baru mengalami macet 2,5 jam. Sementara saudara-saudara kita di Sumatera itu mengalami mati lampu selama 48 jam. Sampai sekarang beberapa provinsi masih mati, dan alasannya dipotong listriknya, digunting ya. Spekulasinya. Bautnya copot. Ya, 1 tahun Kalatida, sebenarnya kami sih nggak menyangka ketika tiba-tiba dari Black Angel Records ngomong ini mau 1 tahun Kalatida mau ngapain gitu. Kami kemudian berpikir 1 tahun ya gitu. Ternyata apa yang kami sampaikan melalui album Kalatida, yang kemudian kami terinspirasi dan kemudian kayak mempresentasikan ulang serat Jongko Joyoboyo yang ditulis ulang oleh Ronggo Warsito di serat Kalatida yang kami presentasikan dalam musik keras ini, kemudian ternyata masih terjadi gitu. Bahkan makin buruk. Ketika orang Jawa bicara kita tentang Jongko Masa gitu, ada Kalatida, zaman di saat etika, budi pekerti, moral itu dikesampingkan, kemudian orang lebih mementingkan tentang kekuasaan, popularitas. Ya apa yang sebenarnya kita takutkan dulu. Waktu saya masih kecil itu sering membaca, nanti ada Kalotido, kemudian ada masa Kalabendu, masa bencana, dan Kalasuba gitu. Masa kemakmuran yang nanti kemudian saya berpikir tuh kapan ya gitu. Sekarang Kalatidanya saya pikir segera berakhir dalam beberapa waktu lalu. Setelah album ini kami udah nyiapin, habis ini kami rilis Kalabendu gitu. Ternyata Kalatidanya itu berpart-part gitu loh, kayak sequel gitu loh. Kalatida 1, 2, 3 sampai 13 ngalahin Tersanjung. Apa yang terjadi saat ini tuh makin menjadi-jadi gitu. Kemudian ketika kami mulai semakin melek masalah lingkungan, ketika ikut di Musik Declare Indonesia di batch kedua tahun 2024, waktu itu kami mulai tersadar, waktu itu udah ngomongin kiamat iklim, ternyata sekarang makin kiamat gitu. Dan itu makin real. Kalau mungkin tadi Mas Erlambang sempat nanya sebelumnya Down for Life kenapa mulai bicara tentang ini gitu. Mungkin ketika pertama kali kami bermain musik, kami ngomongin neraka apa sih ya, kami nggak ngomongin cinta gitu, kayaknya nggak pantas muka kami ngomongin cinta seperti Ran atau Kahitna, meskipun kami pingin banget. Kami ngomongin neraka gitu, ngomongin neraka biblikal, ngomongin neraka yang ada yang kami pelajari melalui kitab-kitab yang diajarkan oleh di sekolah saya, kemudian teman-teman kami gitu, karena di Down for Life ada yang baik berbagai macam agama, kecuali Rio agamanya paling tidak jelas. Nggak apa-apa, itu hak dia juga. Dia merasa dirinya menjadi Tuhan untuk dirinya sendiri. Kemudian kami berpikir ternyata neraka sesungguhnya kita hadapi sekarang gitu. Bahwa Dajjal itu ternyata emang tidak bermata satu gitu. Berbiji satu. Jadi Illuminati. Jadi nanti gambar-gambar Illuminati itu nanti bukan mata lagi tapi biji gitu ya. Iya. Maaf, ini biji beneran ya, biji buah-buahan kok ini. Oh itu.
Ya, jadi ternyata kita mengalami neraka yang sesungguhnya gitu. Ketika dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil dari sama bude saya dikasih bacaan tentang ini nanti ada global warming. Apaan sih? Global warming itu apa? Itu masih di awang-awang gitu. Tentang kerusakan iklim gitu. Dulu kami berpikir ya iklim itu kan dulu cuma musim panas, musim hujan. Petani akan menanamnya seperti yang idealnya gitu. Ternyata sekarang makin kesini ya ini ternyata seperti ini ya, tiba-tiba panas, kemudian tiba-tiba hujan, banjir tidak menentu, cuaca yang memang tidak menentu. Itu dalam hal kerusakan alamnya. Kemudian dari masalah kehidupan pun kayaknya dulu kita nggak pernah tadi pada menteri yang kita ceng-cengin seperti itu gitu. Iya. Dulu dosa loh, takut loh. Iya. Dulu mau ngomong Soeharto bajingan aja tuh. Hari-hari omong kosong aja itu kayaknya udah serem banget tuh. Iya, Gen Z nggak ada tahu hari-hari omong kosong. Kita dulu pernah punya menteri namanya Harmoko. Itu pun terlihat sekarang Harmoko jauh lebih bagus daripada menteri-menteri yang ada sekarang loh. Sejelek-jeleknya menteri-menteri zaman dulu kayak ini negara apa sih gitu. Nggak ada yang lebih jelek dari itu ya. Iya. Kemudian kita berpikir bahwa NKRI itu adalah negara kolonialis, negara NKRI negara kolonial Republik Indonesia. Sekarang kemudian kalau misalnya kita nonton pesta babi gitu, kalau kita berpikir dulu kan kita diajari pelajaran sejarah atau PSBB lah zaman dulu, bahwa negara kita melawan penjajah Belanda, ternyata sekarang kita penjajahnya. VOC-nya itu ya bangsa ini. Saya jadi merasakan apa yang dirasakan oleh Arjen Robben. Kalau datang ke Indonesia mereka sebagai penjajah ya kita seperti ini ya mungkin ya. Jadi kayak ini nggak ada yang lebih makin buruk aja ya ketika album Kalatida dirilis sampai sekarang saya berharapnya kan. Itu harapan ya, album Kalatida rilis, setelah itu keadaan makin membaik gitu. Meskipun saya tahu harus melewati kala bendu gitu. Melewati masa bencana. Ternyata Kalatidanya belum selesai mas. Kala bendunya masih di depan mata gitu. Yeah. Kalau kita lihat ketika ngomongin bencana, kayak mungkin kala bendu yang terjadi di Sumatera, Aceh kemarin, itu mereka sudah mengalaminya. Dan itu adalah kiamat sebenarnya kan. Kiamat yang diciptakan, kiamat ekologis lah yang diciptakan oleh manusia. Dan ini pun kita akan menghadapi itu gitu. Nah, cerita-cerita itu dulu waktu mengonsep album ini berapa lama? Maaf. Cukup lama ya. Kami cukup lama proses album ini, kemudian mencari itu kayak bagi kami sih album ini seperti perjalanan spiritual gitu. Kayak kami sih menganggap sebuah karya itu apa yang kami rasakan kan sebenarnya. Kami menulis apa yang kami rasakan. Kami sempat mampet bikin lirik terutama saya ketika kami merasa keadaan baik-baik saja ketika di rezim sebelumnya. Itu seolah-olah ada harapan, ada gagasan bahwa kayaknya kita menjadi negara yang demokrasi yang lebih baik, penegakan hukum lebih baik. Ternyata itu hanya kenikmatan sesaat kayak narkoba aja dalam beberapa bulan. Itu alasan lahir lagu The Betrayal. Ya. Karena yang kita kalau saya merasa bukan dikhianati oleh sosoknya ya, tapi dikhianati oleh sebuah harapan gitu. Apalagi saya orang Solo gitu ya. Iya. Saya merasa malu jadi orang Solo. Sekarang saya ngaku orang Wonosari aja daripada ngaku orang Solo gitu. Ternyata harapan itu lebih menyakitkan gitu. Kalau kenapa kamu dulu dukung Jokowi, ini pilihannya Jokowi sama Prabowo gitu. Iya, pilihannya cuma itu ya. Kebayang kalau Prabowo berkuasa baru hampir 2 tahun aja seperti ini gitu. Kalau Prabowo berkuasa 12,5 tahun itu ya mungkin sih sudah merdeka kita ya. Republik Negara Karang Tengah inilah gitu. NKRI-nya itu. Ya, meskipun ketika kami merilis album ini sebenarnya kami juga sadar bahwa kami nggak akan merubah apapun gitu. Sebenarnya itu kan utopis ya. Meskipun saya mikir juga Ronggo Warsito mungkin juga dalam ketika menulis Serat Jongko Joyoboyo ini atau itu imajinasi dia akan terjadi separah ini gitu. Iya. Ketika Ronggo Warsito menulis Jawa akan dikalungi kalung rantai besi gitu. Iya. Ternyata jalur kereta api gitu. Iya. Jawa akan terbelah menjadi 2 gitu. Iya. Ya, nggak tahu itu kenapa yang terbelah menjadi 2 kan banyak maksudnya kan. Iya. Simbol-simbol itu ternyata terjadi di sekarang. Dulu pasar akan di Serat Ronggo Warsito itu menulis pasar akan tutup gitu. Ya ternyata sekarang pasar tutup, orang jalannya ke e-commerce gitu. Ya tapi bisa jadi pasar beneran tutup karena nggak ada lagi daya beli gitu. Itu sangat mungkin terjadi sebentar lagi. Karena dimiskinkan ya mungkin ya.
dimiskinkan dan dibodohkan. Ya. Kalau menurut Bang Usman, album atau album musik yang adalah dia produk budaya populer ya, itu seberapa besar sih perannya dalam menangkap fenomena sosial politik dan isu lingkungan begitu, seberapa besar dan bagaimana cara idealnya untuk menyampaikan itu kepada audiensnya gitu? Waduh, berat banget tuh. Soalnya hardcore nih kan. Ya bener aja. Iya benar. Tapi pertama selamat ulang tahun buat Aji. Album ini bikin saya terbawa jauh ke Lamb of God gitu. Bahkan pada batas tertentu kreator gitu kan. Mendokumentasikan kemarahan pada keadaan. Tapi juga ada semacam tawaran bahasa budaya yang mungkin nggak populer di hari ini, tapi pernah populer di masanya, diambil dari tradisi pujangga Jawa kuno dengan Ronggo Warsito. Nah, menurut saya dia kuat di situ untuk bahkan bukan hanya diksi atau kosakatanya, tapi juga etnik musiknya yang ditampilkan di dalam beberapa lagu gitu, Sangkakala 1, Sangkakala 2, Apokaliptika gitu. Nah, di lagu-lagu itu saya merasa Down for Life ini orang-orang yang beriman. Karena percaya, salah satu ciri orang beriman itu percaya pada hari akhir. Ada 3 kan ciri orang beriman itu, percaya pada Tuhan, menjalankan perbuatan baik. Yang kedua saya agak ragu. Yang ketiga itu percaya pada hari akhir itu, pada zaman edan, zaman apa ya namanya? Ya mungkin kiamat ekologis yang tadi disebut oleh Aji gitu. Jadi juga dia menjadi, saya menangkap, saya amati beberapa kali acara-acara Down for Life itu ada percakapan. Entah itu percakapan dalam pengertian performa musik. Jadi tidak ada jarak tuh antara penonton dalam arti pendengar dengan yang menyajikan atau mempresentasikan karya Ronggo Warsito ini misalnya gitu. Juga di dalam pertemuan-pertemuan semacam ini, jadi Aji kayak dan kawan-kawan seperti mengajak untuk kita bercakap-cakap tentang keadaan. Dan saya kira apa yang disajikan oleh Down for Life bukan sekedar karya musik gitu ya, tapi satu ekspresi emosi, ekspresi kemarahan, ekspresi gerakan untuk melawan gitu. Entah itu melawan pengerusakan hutan, melawan korupsi atau melawan pelanggaran hak asasi manusia gitu. Dan beberapa kali saya dapat kesempatan melihat langsung itu orang terbawa emosi itu ketika Down for Life bawakan lagu itu gitu. Jadi kuat menurut saya energi musiknya. Jadi bukan sekedar distorsi atau bukan sekedar apa namanya riff-riff yang kuat, tapi ada pesan yang bisa kita rasakan. Pilihan-pilihan riff, pilihan nada musik menurut saya kuat gitu. Dan dia bukan sekedar membuat orang untuk headbanger atau membuat orang moshing gitu, tapi ada sesuatu yang ingin dikatakan gitu, ingin dirubah dari keadaan itu. Mungkin terkesan pasrah ya dengan apokaliptika itu gitu ya. Tapi energi musiknya sebenarnya melawan, kan? Mencoba menghentikan akhir zaman itu. Nah di situ menurut saya jadi penting gitu. Jadi mendokumentasikan emosi, mengajak orang bergerak gitu ya, dan menghidupkan bahasa kebudayaan yang kita miliki gitu. Dia tidak diambil dari tradisinya Lamb of God atau di mana gitu, enggak. Dia ambil dari Ronggo Warsito, diambil dari Jawa kuno kita gitu. Sama kalau kita bicara keadilan hukum, itu kan selalu dibawa ke tradisi Mesir kuno, tentang neraca, tentang bagaimana orang melihat keadilan itu dalam tradisi peradaban tertua di Mesir lewat simbol neraca itu, di mana dulu di dalam balai kebenarannya Dewi Keadilan Mesir kuno itu ditimbang dengan bulu unta gitu, dibandingkan dengan hatinya manusia yang sudah mati itu, apakah dia masuk neraka gitu, atau dia masuk surga gitu. Jadi tradisi-tradisi kuno yang semacam itu yang menurut saya
kuat dihadirkan di dalam album Kala Tidak ini gitu. Saya dulu punya kawan lama peneliti, seorang bisa dibilang bohemian lah hidupnya, namanya A.E. Priyono. Dia dulu pernah di Republika, pernah di LP3IS, pernah di Prisma gitu. Nah, alamat emailnya, dan selalu dia menggunakan nama Kala Tidak gitu. Dia nggak percaya dengan utopianisme hidup manusia. Dia nggak percaya bahwa hidup tuh akan indah gitu. Dia nggak percaya dengan karya seni, karya budaya yang menyajikan estetika gitu. Meskipun dalam musik ini juga dia nggak sekacau realitasnya kan. Ya. Dia menggambarkan realitas yang kacau, yang penuh kekacauan dalam diksi Kala Tidak atau dalam lagu Sangkakala gitu. Ya. Tapi dia menyajikan musik hardcore-nya dengan cara yang estetik sih menurut saya. Orang bisa menikmati gitu. Dan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh penulis atau komposer dari lagu-lagu ini gitu. Jadi saya terima kasih banyak dicuci otak saya sama Aji. Mudah-mudahan saya bisa lebih beriman lah dalam meyakini hari akhir. Yakin Mas? Insya Allah. Kecuali soal biji tadi ya, itu agak lain tuh. Saya agak punya imajinasi artistik yang berbeda. Nggak pengen justru mendalami metal lebih dalam, lebih jauh gitu. Pernah dulu, tapi kayaknya let bygone be bygone gitu kan. Kayaknya udah deh, itu that was my old days gitu. Iya, tapi kalau misalnya di kancah metal menurut Bang Usman, ada artikulasi, ada cara penyampaian lirik itu kan biasanya tidak jelas gitu ya, secara vokal mungkin ya tidak jelas. Nah, itu berpengaruh nggak sih sampai ke telinga pendengarnya? Apakah dia harus ada acara dialog seperti ini gitu? Enggak sih, justru kekuatan musik dalam perubahan sosial itu bukan pada lirik pertama-tamanya, tapi pada emosi yang dihadirkan itu. Gitu. Ya, Sigur Rós misalnya, itu menyajikan musik yang hampir nggak ada lirik kan, buat kita nggak paham kita apa sih yang dibilang sama Sigur Rós gitu. Tapi dia dikenal karena karya-karyanya yang membangkitkan emosi itu, membangkitkan suatu suasana kebatinan manusia itu dengan imajinasinya sendiri-sendiri. Mungkin dia akan memberi tema ini tentang kesedihan saya gitu. Tapi kita semua punya kesedihan sendiri gitu. Yang ada benang merah universalnya itu, bahwa kita sama-sama gelisah tentang bumi, kita sama-sama gelisah tentang satwa gitu. Berapa bulan terakhir ini saya kalau lihat keadaan satwa sih pengen saya gampar-gamparin tuh ya menteri-menteri itu. Menurut saya keterlaluan sih, kayak nggak ada nggak ada yang disebut manusia itu gitu. Apalagi belum lama ada pernyataan politisi yang kontroversial yang mau menggunakan isu moralitas gitu, dengan mengilustrasikan bahwa binatang itu, jangan kita seperti binatang kata dia. Karena binatang nggak punya etika, nggak punya moral. Wah, saya bilang ini pernyataan yang sombong. Kesombongan manusia yang paling tinggi itu menganggap binatang itu nggak punya etika. Sangat antroposentris gitu. Di dalam hukum itu banyak sekali lawyer-lawyer dulu, misalnya di Amerika ada David Saif, atau ada di Afrika ada Konak Kalinan gitu, yang menghadirkan suatu argumentasi hukum kuat bahwa satwa-satwa itu subjek hukum, bahwa dia perlu diajak bicara gitu, bahwa dia pemilik tanah itu, tanahnya suku Mui yang sekarang ini yang ada tradisi pesta babi itu. Tapi kan kita nggak peduli sebagai manusia. Yang buat saya dihadirkan kemarahan, saya marah sama misalnya Bahlil gitu tadi ya, atau marah sama Zulkifli Hasan atau Luhut atau siapapun itu lewat emosinya Aji gitu, lewat emosinya Rio dan kawan-kawan di sini gitu. Dan setiap part itu kayak wah gitu, kayak anjing gitu, kayak marah gitu. Tapi bukan satu ekspresi putus asa, karena dia memberi tema-tema mengawinkan lah musik kontemporer dengan musik tradisi gitu. Setidaknya nadanya, setidaknya emosinya gitu. Itu yang saya kira kuat dari album Kala Tidak gitu. Jadi andai banyak hardcore punk misalnya gitu yang ikut bersuara ini, saya kira ini akan jadi gerakan besar gitu. Dan lagi-lagi lirik itu bukan nomor 2 ya, tapi
keberhasilan penyampaian lirik itu tergantung pilihan musiknya kan gitu. Kadang orang ingin menyampaikan kesedihan tapi pilihan mode musiknya salah, nggak dapat kesedihan itu gitu. Bukan sekedar mayor minor tapi riff gitu kan, atau pilihan-pilihan ya dia sebenarnya nada Aji kan sebenarnya hampir nggak ada melodi vokalnya dia kan. Wow gitu, apalagi The Betrayal. Ya. Nggak kelihatan itu kemampuan bahasa Inggris Aji tinggi, rendah atau menengah gitu ya. Jadi dia bisa mengelabui orang seolah-olah dia bisa bahasa Inggris dengan hebat gitu. Padahal dia sembunyikan, dia sembunyikan dalam teknik vokal dia itu kan. Nggak, ini bercanda Ji. Gue yakin sebagai orang Solo bisa bahasa Inggris lah, minimal walk the talk ya kan. Tapi itu sih kalau saya Mas Lembang menangkap musiknya Down for Life gitu. Mudah-mudahan benar-benar Down for Life bukan Down for Death. Oke. Sekarang dari sudut pandang ekologi mungkin, buat Mas Yo dan Mas Sof, gimana isu abstrak yang digambarkan dari Ronggo Warsito itu dalam album Kala Tidak itu bagaimana menggambarkan kondisi ekologi yang terjadi sekarang? Apakah memang betul itu kiamat itu bukan lagi istilah biblikal tapi benar-benar ada gitu? Ya, terima kasih Mas Herlambang. Disclaimer, saya bukan pendengar musik keras ya. Oke. Yang pertama mungkin jadi di ekosistem kita itu ada batas-batas gitu. Dan beberapa sudah terlewati gitu ya. Tadi kalau bicara soal kiamat ekologis itu. Nah, di falsafah Jawa tentu dia akan melihat beyond gitu. Jadi kenapa sih Ronggo Warsito ini selalu kontekstual di setiap zaman gitu ya? Karena sepertinya dia bisa melihat masa depan gitu ya. Dan ketika dikontekstualkan dengan kondisi ekologis kita, saintis membuktikan bahwa kita sudah melewati taruhlah misalnya ada 8 batas-batas bumi itu gitu ya. Kita sudah melewati 6 dari 8 itu gitu. Jadi sebentar lagi tuh. Jadi kita bukan masuk pada masa kala tidak, tapi mungkin sudah kala bendo itu. Jadi saya menunggu album selanjutnya sebenarnya gitu. Karena secara faktual kita sudah melewati batas-batas ekologis itu. Hanya kemudian seringkali kondisi ekologis itu ya seolah-olah jauh dari kondisi faktual keseharian kita gitu. Sehingga kemudian krisis ekologis itu tidak menjadi persoalan dalam kehidupan sehari-hari kita, seolah-olah ya. Nah, tetapi saya mau mengeksplor dari sisi saintifik dulu sebelum bicara soal rasa, karena musik soal rasa gitu ya. Teman-teman di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada misalnya, Mas Elam Satriawan dan teman-teman gitu, dia membuat satu riset yang menurut saya bagus sekali. Jadi setiap kenaikan suhu 1 derajat Celcius rata-rata per tahun ya, itu berakibat pada penurunan pendapatan sekitar 14-21% kepada UMKM. Ya. Kita tahu UMKM ini kan fondasi terbesar dari ekonomi kita. Kalau kita bicara soal krisis 1998, ketika pekerjaan formal itu tertutup, ya, orang beralih ke UMKM ini gitu, dan sampai sekarang menjadi fondasi ekonomi yang paling kuat di Indonesia. Nah, ketika suhu itu naik 1 derajat Celcius saja, itu bisa berkurang 14-21%. Gitu. Jadi persoalan iklim itu sangat dekat sekali dengan persoalan keseharian kita sebenarnya. Nah, yang kedua tentu harus ditanya siapa sebenarnya yang menyebabkan ini, kan gitu ya. Di album Kala Tidak ini sebenarnya sudah sedikit banyak menyenggol itu gitu ya. Misalnya soal bagaimana obral izin ya terhadap perkebunan skala besar baik kelapa sawit maupun HTI gitu ya di Kalimantan, taruh di Kalimantan Barat gitu ya. Yang itu mengakibatkan hilangnya tutupan hutan sekaligus hilangnya mata pencaharian bagi masyarakat adat di sana gitu.
bahkan kehidupan gitu. Jadi masyarakat adat, satwa dan seluruh kehidupan yang ada di sana, ekosistem yang ada di sana. Gitu. Nah yang kedua tentu juga obral izin untuk banyak sekali tambang-tambang baik batu bara, ya, minyak dan gas atau yang beberapa tahun terakhir ini misalnya nikel gitu ya di timur Indonesia gitu. Itu satu kenyataan yang kemudian harus diungkap gitu loh, bahwa kehilangan atau berkurangnya pendapatan UMKM itu terkoneksi langsung gitu loh dari model pembangunan yang selama ini didorong oleh pemerintah ya, di mana pengusaha bisnis besar dapat untung besar gitu, sedangkan pengusaha kecil ini UMKM ini justru dia mengalami dampak yang paling besar ketika suhu rata-rata tahunan kita naik 1 derajat Celcius. Nah yang terakhir sebenarnya saya melihat bahwa saya tidak mendengarkan seluruh track di album ini gitu, tapi yang mampu menggugah rasa saya ya sebenarnya adalah di Apokaliptika gitu. Karena itu sebenarnya yang menjelaskan kenapa ini namanya Dead for Life ya. Gitu. Jadi iya, saya tidak menemukan doom and gloom di situ, tetapi justru saya menemukan semangat gitu loh, bahwa kita memilih hidup daripada kematian gitu. Dan kita harus menunjukkan bahwa tujuan kita itu ya hidup yang layak, hidup yang sejahtera, ya, yang disupport oleh ekosistem termasuk lingkungan hidup yang juga berkelanjutan gitu. Jadi saya kira itu kalau dari sisi rasa dan dari sisi tadi saya. Terima kasih. Tapi dari bentar Mas, dari dari kejadian yang ada di lapangan sekarang, hutan dihabisin untuk let's say proyek nasional gitu, proyek strategis nasional. Gimana cara mempertahankan hidup yang layak gitu Mas? Yang pertama tentu kita harus melihat bahwa model ini kita kan selalu melihat bahwa sisi antroposentris kita terlalu besar gitu loh. Jadi seolah-olah bahwa kita didorong ya untuk mengelola apa yang ada gitu. Jadi bukan hidup bersama gitu, tetapi justru memanfaatkan apa yang ada gitu. Dengan pendekatan yang sangat sentralistik gitu. Model-model PSN ini kan sebenarnya menunjukkan bahwa pusat bisa mengatur segalanya gitu. Jangankan masyarakat adat atau masyarakat lokal yang tinggal di sana gitu. Bahkan pemerintah daerah pun nggak bisa menolak tuh kalau ada PSN gitu ya. Jadi sangat sentralistik, begitupun juga dengan model perencanaan ketenaga listrikan kita misalnya. Nggak pernah ditanya tuh masyarakat di Flores gitu, dia mau nggak misalnya di daerah situ dibangun geothermal gitu ya. Atau masyarakat di daerah mana gitu ya, mau nggak sebenarnya mereka untuk mengembangkan jenis energi tertentu gitu ya, yang sesuai dengan keinginan dia gitu. Jadi semuanya didrive dari kepentingan pusat gitu ya, sedangkan entitas-entitas yang ada di sana itu nggak pernah kemudian diajak bicara dan ditanya bahkan gitu ya, apa yang mereka butuhkan dan seterusnya. Nah di sisi itu sebenarnya saya mau melihat bahwa selain kemudian model pembangunan Kintra yang sangat antroposentris ya, tapi pendekatan yang sangat top down, struktural inilah yang kemudian menyebabkan berbagai persoalan ini. Gitu. Oke, jadi yang keroknya kebijakan yang top down ya, dari atas ke bawah ini ya Mas. Kita nggak bisa berbuat banyak untuk bertahan hidup gitu. Kalau Mas Asaf gimana tanggapannya soal itu? Yang ya itu ini terkait dengan kiamat lingkungan tadi. Iya. Kalau kita pengen lihat sesuatu yang konkret gitu tadi ya, sebenarnya kita mengingat lagi 3 provinsi di Sumatera, Aceh, Sumbar, Sumut, yang dikatakan anomalinya itu karena siklon ada di dekat ekuator lah ya, walaupun sebenarnya ada Seroja dan beberapa siklon yang mulai mendekat, dan sebenarnya kalau kita mengikuti ternyata dia jalan-jalan di sekitaran ekuator tuh dan buntutnya panjang. Dia begitu masif gitu, begitu masif. Tentu kalau diurutkan temperatur bumi ini berubah. Jadi kondisi ideal untuk hidup itu mulai berubah. Salah satu kan temperatur tuh. Kalau kita membanding sama planet lain ya salah satu bedanya temperatur. Kita nggak mungkin hidup di sana, salah satunya karena temperatur. Nah bumi ini temperaturnya naik.
Nah celakanya temperatur naik ini ada yang berubah tuh. Yang berubah itu alokasi air. Air kan pada temperatur yang ideal itu disimpan di banyak kantong. Ada yang disimpan di puncak-puncak Himalaya, ada yang disimpan di kutub utara selatan, ada yang disimpan di bawah tanah dan lain-lain. Dia menjalani siklusnya lah ya. Nah saat temperatur berubah, siklus airnya pun atau alokasi air pun berubah. Dan di saat yang sama juga temperatur itu bikin temperatur air laut tuh berubah juga. Kan itu tuh teruapkan jadi tenaga buat siklonnya gitu ya, supercharging si siklonnya. Siklon itu kan kurang lebih verdict dari atau judgement dari sains itu dia makin intens dan makin frekuen, kurang lebih makin sering dan makin intens. Dan itu terjadi kemarin di Sumatera itu, uap air naik, terdorong, dan kemudian juga di saat yang sama lahannya atau hutannya rusak begitu. Dan akhirnya bencana yang katastrofik itu terjadi dan dampaknya sangat panjang. Dampak sangat panjang itu misalnya soal peternakan, soal pertanian. Petani misalnya bisa kehilangan sampai 2-3 kali masa panen ke depan. Karena misalnya air itu menyapu lapisan yang subur. Dan kemudian juga nanti ada kesulitan bibit dan lain-lain. Tapi itu dampaknya panjang. Juga ternak yang kalau mau kita lihat itu sumur hidup itu dikumpulin dan tiba-tiba hilang seketika. Aset kan gitu tuh. Aset hilang tiba-tiba seketika yang dikumpulkan seumur hidup. Nah kan akhirnya kita bisa melihat kontrasnya antara mereka yang melakukan akumulasi mungkin sebentar aja gitu, tapi kemudian bisa buat 7 turunan bandingin sama orang yang berpeluh, hilang asetnya seketika dan sulit untuk pulih. Nah saya membayangkan kiamat itu kan disrupsi itu. Walaupun disrupsi yang sama juga, saya pengen bilang juga disrupsi yang sama pun, misalnya kalau kita mau gugat gitu, apa yang dimaksud bencana kan kita bisa bilang emangnya nggak bencana ya digusur? Ya. Baru digusur aja, itu nggak bencana ya? Atau orang kehilangan pekerjaan itu bencana atau tidak? Kan di situ ada yang terdisrupsi itu hidup tuh di situ. Nah tapi itu sangat konkret tuh yang terjadi di Sumatera, balik lagi kombinasi antara iklim yang berupa cuaca ekstrim dengan kemudian lahan yang tidak siap menerimanya lah, begitu. Dan mungkin dikombinasikan dengan ketimpangannya kemampuan orang-orangnya untuk menerima itu. Jadi itu sangat konkret dan dampaknya sangat jangka panjang. Pun di saat yang sama misalnya kita lihat negara memilih, pemerintah memilih apa? Memilih untuk tidak menetapkan bencana nasional. Pemerintah memilih itu. Kalau dalam konsep ekonomi opportunity cost-nya mereka ambil. Oke, kita ambil opportunity cost dengan tetap mendanai MBG misalnya gitu. Vis-a-vis menyelamatkan warga Sumatera. Negara, pemerintah tuh secara sadar memilih kalau buat saya. Jadi defisitnya itu defisit kemanusiaan itu. Dia milih untuk tetap membiayai program-program yang terbukti oleh banyak riset kawan-kawan penuh korupsi, tidak efektif dan lain, vis-a-vis kemanusiaan. Jadi defisit kemanusiaannya luar biasa besar dan ya udah surplusnya kita bisa tebak ambisi kekuasaannya. Dan itu akan berpengaruh karena di saat yang sama 3 provinsi itu akhirnya oleh ilmuwan termasuk di Indonesia dilihat dia akan berulang tuh bencananya. Nah kan ini kita melihat saat bencana datang, pemerintah memilih untuk tidak menyelamatkan mereka gitu. Tapi kemudian di saat yang sama kita lihat dari kebijakan pemerintah ke depan, mereka akan memastikan bencana itu terjadi lagi. Jadi saya mau bilang bahwa kebijakan sangat berpengaruh kuat terhadap si bencana iklim ini, tapi dia begitu dekat. Nah yang mau saya soroti tadi percakapan sedikit soal tidak kita rasakan, mungkin tidak kita rasakan yang belum lah ya, karena kita harus analisis itu kenapa ya? Karena jelas ada ketimpangan. Ketimpangannya bisa banyak hal, termasuk ketimpangan antar wilayah. Jakarta mungkin menikmati infrastruktur yang dalam jangka pendek mungkin lebih tahan terhadap bencana.
tapi di banyak tempat lain, apalagi kalau infrastruktur ekologisnya sudah rusak, maka jelas mereka akan lebih rentan. Tapi bukan berarti dia belum sampai atau belum kita rasakan. Dia kata kuncinya belum kita rasakan aja. Tapi akan menuju kita menuju ke sana. Kalau secara sains itu pasti itu. Tinggal bagaimana kita mau mencoba untuk meminimalkannya. Karena apa? Karena sebenarnya tadi kalau Mas Yun bilang dia sudah terlewati batas-batas fisiknya. Kita menunggu kiamatnya sebenarnya. Akhirnya menunggu kiamatnya dan di saat yang sama sayangnya saya mau masuk sedikit ke kala tidak. Kan yang menjangkiti hari ini apa ya? Mungkin pragmatisme ya. Hilangnya nilai-nilai yang ideal, hilangnya etika kan begitu, dan orang dipaksa akhirnya sendiri-sendiri berkompetisi sendiri-sendiri untuk selamat. Tapi dalam berkompetisi untuk selamat itu ternyata kita menginjak banyak orang gitu. Tapi ya dia bukan lahir dari apa ya? Saya yakin bukan nature-nya kita gitu. Bukan fitrahnya kita lah gitu. Dia lahir dari desain gitu. Yang akhirnya bikin kita saling berkompetisi, tapi kita nggak sadar kita saling injak tuh. Tapi saya yakin dia berasal dari sebuah desain tuh yang bikin kita sendiri-sendiri. Pragmatisme itu yang harus kita lawan menurut saya hari ini, untuk kita percaya lagi bahwa ada virtue. Dulu saya ingat tuh Mas Usman dulu punya public virtue. Itu yang hilang tuh. Kita nggak boleh kalah sama pragmatisme pun misalnya mau dibilang utopia gitu. Tapi ya kita harus milih, kita mau distopia apa utopia gitu. Kita menuju ke sesuatu yang pasti gitu. Kiamat itu semakin dekat, dirasakan oleh banyak warga ya mungkin nggak di sini gitu, bisa di Papua, di Sumatera. Yang kita harus benar-benar siaganya begini teman-teman, sebelum saya serahkan lagi. Pemerintah memilih untuk tidak menetapkan status bencana nasional. Bayangkan kalau kita biarkan, dia jadi presiden. Kalau misalnya terjadi di Sulawesi, apakah akan begitu juga? Kalau terjadi di Papua, apakah akan begitu juga? Kalau di Jawa akan begitu juga? Kan ini presidennya nih. Ada bencana, tutup mata. Jadi nggak boleh kita biarkan, karena itu salah satu kenyataan yang harus kita hadapi nih ke depan. Sangat mungkin terjadi bencana lagi skala besar, tapi pemerintah kita mau seperti apa? Gitu. Oke. Makasih Kang. Kayaknya ada tadi sempat dibilang ada semacam grand design besar untuk kayak mengarahkan ini ke arah bagi masyarakat sipil, masyarakat luas seperti distopia gitu jadinya ya, ada kehancuran gitu. Ada nggak counter yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi itu, melawan itu gitu? Saya yakin ada tuh, tapi lebih ke determinasi kita untuk mendorong itu, karena kan boleh jadi hegemoninya kan sekarang kan ya untuk udah ikut aja kan, kalau begitu tuh udah ikut aja tuh ton hari ini banget tuh udah ikut aja, atau emang kalian mau ngapain gitu kan, kalau begitu tuh. Jadi memang ada semacam barrier psikologi gitu yang harus kita dobrak. Kita tahu contoh banyak, hitungan jelas gitu ya, kalau kita mau bermain sains, contoh banyak, kearifan ada, wisdomnya ada. Bacaan tuh kan udah ada tuh, mau dari Jawa, mau dari Sunda, dari banyak tempat tuh bacaan itu ada, wisdomnya itu sudah ada, untuk memprediksi itu ada. Sekarang bagaimana kita mau gunakan wisdom itu, pengetahuan itu, informasi itu untuk mencegah kan sebenarnya. Jadi lebih ke ya refleksi buat saya, seberapa ngotot gitu, atau seberapa ingin kita keadilan itu tercapai, atau seberapa rindu kita sama keadilan itu kan, kurang lebih begitu. Jadi memang lebih ke determinasi kita, tapi di saat yang sama kita tahu dia hegemoninya sangat kuat. Dan kalau kita ngomong musik gitu, kita ngomong seni, rasanya itu caranya mendobraknya ya memang. Karena mungkin lekat dengan antroposentrisme itu, misalnya lekat dengan itu tuh kan apa, mungkin kita atau kebanyakan kita tuh di kota-kota besar terlalu industrial kita, terlalu mekanik kita, terlalu kuantitatif kita.
tapi hilang rasanya kan. Jangan-jangan memang di situ cara kita mendobraknya tuh. Cara kita mendobrak, cara kita menyentuh banyak orang gitu bahwa ada problem bersama, ada problem besar. Jadi saya rasa itu bisa kita gunakan untuk mendobrak si barrier psikologis itu. Oke, nah ini mungkin saya bisa arahkan ke Music Declares Emergency Indonesia nih. Isunya yang terjadi itu begitu mengerikan tadi ya, benar-benar kayak apokaliptiknya mengerikan gitu. Tapi dibilang juga ada kemungkinan tergantung determinasi kita bagaimana kita mau mendobrak ini semua gitu. Nah dari Mbak Indi lewat Music Declares Emergency ini gimana caranya menyederhanakan isu-isu yang seolah-olah dan yang memang berat gitu dalam kayak pergerakan atau perlawanan yang populer lewat musik gitu. Coba jawab ya. Karena mungkin ketika sambil tadi dengerin cerita-cerita dari teman-teman juga, sharing dari teman-teman juga, kemudian aku jadi tersadar ya sebenarnya yang mau aku bicarakan itu kemudian sama juga gitu, kayak muaranya akhirnya juga ke akan balik lagi sebenarnya harapan ini ada tidak ya dengan masalah ya dengan lawan yang sesebesar itu gitu. Tapi untuk coba menjawab pertanyaan, mungkin sebagai praktisi komunikasi aku coba balikin lagi kemudian apa yang dilakukan teman-teman Music Declares Emergency Indonesia lewat musik ini ya. Kami kan sebenarnya gerakan gitu yang akhirnya mewadahi teman-teman musisi di Indonesia untuk belajar lebih banyak tentang isu krisis iklim, isu krisis lingkungan, dan kemudian gimana nih caranya kita menyampaikan keresahan ini ke halayak yang lebih luas gitu. Kemudian akhirnya memang yang kami lakukan itu ya, kami ngobrol, ngajak teman-teman musisi belajar, termasuk Mas Usman, Mas Aji, teman-teman ARK, dan banyak musisi-musisi lainnya yang baik yang sudah paham isu maupun tidak, kami mengajak belajar, lalu juga kemudian mengeluarkan ya kami memberi musisi-musisi ini ruang untuk kemudian menyampaikan keresahan-keresahan yang habis mereka pelajari ini menjadi sebuah lagu gitu. Yang ketika ditarik lagi, musik dan pop culture itu kan sangat kuat ya, kayak yang tadi dibilang di awal gitu, sangat kuat untuk memengaruhi layer awareness-nya di teman-teman fans dan pendengar musik nih. Jadi secara awareness itu musik itu memang jadi medium yang pas ya, nggak hanya musik ya, musik, film dan karya seni dan medium lainnya itu sangat kuat untuk kemudian membangunkan awareness di nggak mau bilang rakyat, di pendengar gitu. Jadi kemudian itu jadi udah sesuatu yang kuat sih sebenarnya di awareness ya. Tapi kemudian lagi-lagi yang kemudian teman-teman Music Declares Emergency juga pikirkan gitu, bagaimana caranya agar dari awareness ini kemudian jadi conversion untuk kemudian teman-teman pendengar melakukan climate action, maupun kemudian akhirnya ini mau dibawa kemana gitu. Karena di MDI juga tidak hanya kemudian kita menyampaikan pesan kiamat ini lewat musik, tapi juga kami berusaha ngajak teman-teman musisi dan pekerja budaya lainnya juga untuk belajar gimana nih caranya kita melakukan climate action, kan aksinya kita coba di situ ya. Jadi misalnya banyak tuh data-data dari data-data global sih sebenarnya dari beberapa organisasi di UK itu yang bilang bahwa sebenarnya industri musik sendiri ini jangan-jangan jadi salah satu penyumbang emisi karbon juga nih. Kemudian apa nih yang bisa dilakukan untuk kemudian meminimalisirnya gitu. Itu yang kami sarankan bisa adopsi green riders, misalnya minta ke penyelenggara untuk jangan pakai botol sekali pakai dong, hal-hal seperti itulah yang in a way sebenarnya layernya individual action gitu. Itu juga
mungkin aku juga sambil sharing, minggu lalu itu aku mendengar cerita juga dari Mas Ugo Melby gitu, yang dilakukan oleh teman-teman Melby ketika menyadari bahwa industri musik itu juga jadi penyumbang emisi karbon. Kemudian mereka akhirnya mengambil keputusan untuk membatasi kuota penonton, karena sebenarnya secara data yang paling besar emisi karbonnya tuh sebenarnya transportasi pengunjung nih. Apalagi di Jogja gitu kan, mungkin pada naik motor semua gitu. Dihitung tuh sama teman-teman iklimku.org sama teman-teman dari lupa nama organisasinya apa. Itu intinya dihitung, kemudian teman-teman Melby membatasi kuota penonton karena dipantik oleh data seperti itu. Tapi kemudian kesadaran dari Mas Ugo yang kurasa kita sadari juga di sini gitu, di sini kayak teman-teman musisi, teman-teman pendengar, fans itu bisa punya bisa menekan dosa mereka lewat hal-hal individual action seperti ini, dengan mengurangi transportasi, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai segala macam. Tapi kemudian kan pertanyaannya balik lagi ya ke tapi enabling environment-nya kan yang harus dituntut nih sebenarnya dari pemerintah kota gitu. Let's say kalau misalnya di teman-teman musisi dan fans udah mencoba membatasi transportasi, tapi kemudian pertanyaannya harusnya kan mereka bisa naik transportasi publik dengan mudah, mengandalkan dengan mudah, dan itu kan kemudian ya balik lagi masalahnya adalah di hal-hal besar di pemerintah atau ya teman-teman di pembuat kebijakan gitu yang menciptakan enabling environment untuk kemudian kita bisa menahan kiamat-kiamat ini gitu. Jadi kalau misalnya mencoba menjawab pertanyaannya, again musik dan semua produk budaya itu sangat kuat ya untuk menaikkan awareness gitu, and that's why juga Music Declares Emergency itu ada gitu, karena kami yakin kesadaran kolektif ini memang harus terus dibangun gitu. Nggak bisa kemudian kayak ya udahlah karena ini cuma sampai awareness doang, nggak usah kali ya gitu. Tetap harus dibangun, tapi kemudian bagaimana awareness yang sudah banyak ini pun ya 2 tahun terakhir kondisi politik cukup membuat banyak orang lebih woke juga gitu ya, menyadari gitu kan, ini tuh emang udah parah banget, tapi kemudian gimana nih kita bareng-bareng saling punya daya kolektif untuk kemananya nih gitu kan. Itu again jadi pertanyaan juga dan refleksi juga gitu untuk kami, dan aku yakin teman-teman organisasi, teman-teman musisi juga gitu yang at least untuk sekarang Music Declares Emergency mencoba untuk gimana ya kita menyambungkan noda-noda yang sudah ada ini dari teman-teman organisasi advokasi, dari teman-teman musisi yang memang sudah peduli, untuk disambungkan nih daya-daya yang besar ini, tapi kemudian jadi apanya dan kita mau ke arah kemananya, itu memang yang harus dirumuskan bareng-bareng dan juga sangat penting gitu, karena ya harus ada tujuan yang jelas aja sih, apalagi dengan again hegemoni yang sangat kuat seperti sekarang ini. Jadi kalau ditanya solusi ada nggak ya? Mungkin Tapi, terlalu jauh kalau solusi gitu kalau dibayang dia. Polusi yang dekat. Waduh, Polusi itu yang dia. dekat. Semakin dekat. Enggak, saya mau ngelanjutin tadi Kang Asaf bilang ada kaitannya dengan determinasi. Itu kayak apa? Keberlanjutan gitu ya. Yang dilakukan oleh Music Declares Emergency ini salah satunya kan adalah mengeluarkan album Sonic Panic yang isinya kompilasi band-band yang nggak cuma metal ya, Mas Aji ya, macam-macam genre di situ, ngomongin soal lingkungan, soal kerusakan lingkungan, dan sekarang album itu sampai di seri ketiga. Sementara masalahnya nih kayaknya begitu pelik gitu, kayak masih panjang gitu. Nah ini kira-kira sampai sejauh mana sih album itu akan dibuat? Apakah perlu sampai episode 13? Sampai kapan ya itu? Gimana Mbak? Kedepannya gimana Mbak? Oke.
buat teman-teman yang belum dengar album Sonic Panic silahkan mendengarkan ya. Jadi sudah ada volume 1, 2, 3 yang dikeluarkan 3 tahun terakhir. Itu memang jadi resources yang besar yang kami punya ya sebenarnya. Dan inginnya di tahun ini memang kemudian lebih diactivate nih teman-teman musisi-musisi ini, dan juga gimana caranya campaign No Music on a Dead Planet ini lebih digaungkan lewat 1, kolaborasi antar musisi, 2, kolaborasi antar musisi dan juga teman-teman pelaku budaya lainnya, misalnya filmmaker, misalnya nanti Mas Dandi mau bikin lagu pakai mau bikin film pakai lagunya Mas Aji gitu misalnya. Tapi juga menyambungkan teman-teman musisi yang sudah ada dengan effort-effort advokasi di luar dari teman-teman Greenpeace, teman-teman Trenasia gitu misalnya. Jadi itu yang sangat ingin dilakukan tahun ini dan juga ke depannya, yaitu menyambungkan kapasitas-kapasitas yang sudah ada, resources yang sudah ada, agar gimana nih biar bisa bareng-bareng. Karena maksudnya di luar Music Declares Emergency dan di luar No Music on a Dead Planet pun aku pribadi merasa itu jadi sesuatu yang harus gitu ya, kalau misalnya kita mau again menjawab itu tadi klise, tapi memang harus lebih banyak kolaborasi agar tidak sendiri-sendiri gitu. Mau dibawa kemananya kita lihat nanti, tapi memang perlulah disambungkan berbagai kapasitas-kapasitas yang berbeda ini. Kapasitas musisi sebagai penggaung pesan, kapasitas riset teman-teman di NGO, kapasitas advokasi yang mungkin lebih dekat ke teman-teman di pembuat kebijakan. Itu satu jadi PR kami di Music Declares Emergency, tapi juga jadi PR bersama-sama aku pikir gitu sih. Sama juga dia lebih banyak menggandeng teman-teman musisi lain juga sih, itu yang pengen dilakukan ya, yang mungkin di luar teman-teman yang udah kolaborasi bikin lagu Sonic Panic gitu. Jadi misalkan kalau teman-teman mau punya band, kalau mau pakai aset No Music on a Dead Planet, kita sign deklarasinya di musicdeclares.net gitu. Itu alamatnya itu ya. Alamatnya itu, silahkan iklan sedikit. Ya, mungkin saya nambahin sebenarnya kesadaran para musisi gitu. Kalau saya masih ingat zaman kecil dulu, kayaknya musisi ataupun artis yang ngomongin tentang lingkungan tuh dulu cuman Uli Sigar di Sadi gitu. Tiap ngomongin musik dan lingkungan dulu Uli Sigar terus. Sama Iwan Abdurrahman. Abah Iwan. Sangat sedikit gitu. Tapi kemudian setelah efek rumah kaca, namanya aja udah efek rumah kaca. Kemudian ada Navikula, kemudian dialog dini hari. Kemudian kayaknya isu ini hampir semua musisi, gak cuma yang tergabung di Indonesia Music Declare, kemudian banyak menyuarakan. Kalau tadi kami di jalan, tiba-tiba dengerin lagu El Pamas yang Pak Tua ya. Ya mungkin generasi yang itu, apalagi Bang Usman paling paham sekali. Udah mulai edgy. Menjadi tua itu keren kok Bang. Ternyata dulu lagu itu dianggap subversif loh. Tahun sebelum 98, lagu Pak Tua Istirahatlah gitu. Kebayang kalau zaman itu sudah ada Sukatani dengan lagu bayar-bayar gitu ya. Saya nggak kebayang Sukatani dulu udah dicari-cari Soeharto kemana. Mungkin Mas Cipoy dulu wah udah jadi anak angkat Soeharto ya Pak. Dan sekarang makin banyak musisi yang bersuara gitu. Makin banyak band-band yang kemudian mulai peduli. Kalau di metal seharusnya sih memang di musik keras ya. Karena kami di musik keras itu akan bingung ngomongin apa gitu. Kami ngomongin berbakti dengan orang tua seperti perunggu kayaknya terlalu nggak pantas gitu. Kami selalu berlawanan dengan orang tua. Kalau ngomongin band black metal, hampir semua band black metal tuh ngomongin tentang, kalau nggak setan-setan hantu-hantuan itu, mereka hantu-hantu dalam hal ini. Misal band-band Norwegia itu ngomongin tentang danaunya, ngomongin gunung mereka, tentang mitologi-mitologi yang selalu banyak berhubungan dengan alam sebenarnya. Nah kemudian ya memang kalau kami di musik keras sebenarnya mendapatkan amunisi gitu. Ketika banyak, jadi jangan berpikir bahwa keadaan nggak baik-baik aja itu sebenarnya banyak musisi keras bisa berkarya. Keadaan baik-baik aja kayaknya malah bingung mau ngomongin apa ya gitu. Buktinya slang saya. Ketika hidupnya enak-enak aja, mereka bikin lagu Polisi Baik Hati. Sekarang jadi gak enak lagi hidupnya. Bikin, nggak apa-apa, slang sangat paham loh. Saya slanker juga. Masih. Jadi memang
seperti itu sebenarnya yang kalau sebagai musisi ya. Dan kayaknya di film-film tiba-tiba Joko Anwar bikin film Ghost in the Shell yang sebenarnya muatan politisnya. Sebenarnya semua karya itu pasti ada muatan politisnya kalau gitu. Sudah layak dan sepantasnya kalau orang Katolik bilang. Nah kemudian tadi ngomongin tentang banyak hal tadi ketika zaman Edan ini kan kemarin kita bingung mau ngapain. Ketika di zaman Edan kala tidak ini orang ngomong, kalau orang Jawa bilang tuh ora Edan ora kumanan gitu. Nggak gila kita nggak akan dapat apa-apa. Dan kita dalam hal kebimbangan. Mungkin saya yakin mungkin ada teman-teman yang ditawarin buka dapur MBG ya, jadi SPPG itu mungkin ada. Kios Ojo Kios misalnya. Daripada jual kopi aja gimana kalau jadi tawarin dari dapur gitu. Keuntungan buku ini. Iya, keuntungan buku nih aduh. Astra gimana? Cuman 20%. Koperasi Merah Putih. Koperasi Merah Putih bisa sini kan. Yang ada koperasi Palestina. Godaan-godaan itu pasti ada gitu di zaman masa kala tidak. Tapi sekali lagi Ronggo Warsito dalam hal itu menulis ya seberuntung-beruntungnya orang harus tetap eling dan waspada. Jadi orang yang tetap berpegang teguh terhadap apa yang dipercaya tentang kebenaran ini meskipun itu pasti lapar ya. Kalau kita kaya ini kita sudah ngobrol gini di SCBD kan. Enggak di sini ya, Bung. Macet tadi ya, Bung ya. Undangnya Najwa ya. Tapi itu yang kemudian memang yang harus terjadi sekarang. Dan menariknya dulu saya yakin ketika 98 mungkin band-band di era itu nggak ada berhubungan dengan para NGO dulu. Nggak ada. Tentang riset itu kan dulu semuanya kan menurut katanya Soeharto punya kekayaan dalam dulu miliar aja nggak kebayang gitu. Dan sekarang tuh ada risetnya gitu. Sekarang sumbernya itu selalu ada di masyarakat. Tinggal bagaimana kemudian masyarakat bisa mengolahnya. Kalau tadi untuk mencegah kiamat ini kayaknya naif banget ya. Kita bukan Avenger yang bisa, bahkan Avenger pun nggak bisa mencegah Thanos mengurangi menjentikkan jari nggak bisa. Jadi mungkin kita hanya memperlambat aja. Mungkin ya nggak tahu kapan. Meskipun kadang saya masih berharap tiba-tiba langit di Jakarta gelap, tiba-tiba ada UFO datang gitu. Tapi ternyata itu hanya terjadi di New York. Karena alien tuh cuma datang di New York ya, kalau di film-film Hollywood nggak ada yang datang kemudian di Depok, itu jarang. Depok cuma didatengin. Itu nggak kelihatan. Ya. Polusi. Oh iya. Kalau Depok tuh aliennya pocong. Kita terornya teror pocong gitu aja. Jadi ya memang berbeda. Tapi sih yang harus sekali lagi ya tadi kalau kita banyak ngomong sekecil apapun perlawanan tetaplah perlawanan. Ketika kita melihat mungkin dulu ya kalau kita ngomongin perlawanan itu ya mungkin orang nggak akan tahu si Pitung juga gitu. Si Pitung juga kalah juga gitu. Tapi ternyata tetap ya perjuangan ini kita nggak tahu akan berhasilnya kapan. Tadi ngomongin kebijakan pasti kebijakan politik ya. Kebijakan politik yang kemudian kalau kita ngomongin kerusakan lingkungan, masalah demokrasi, penegakan HAM, kemudian orang kenapa seperti ini, ya kita kayak semacam dibikin bodoh aja gitu. Ketika pemerintahan sejak rezim SBY, kemudian kayaknya tidak ada pendidikan dasar tentang budi pekerti, moral, etika, yang itu kemudian berimbas sampai sekarang. Ya, akhirnya hasilnya kita mendapatkan para saya nyebut pejabat juga males ya, kayak sebenarnya mereka kan pegawai kita kan, para pamong praja ini gitu. Sebenarnya kan para pegawai kita yang kualitasnya seperti itu. Bahkan seperti Menteri Lingkungan Hidup bisa ngomong bahwa masalah lingkungan itu bisa dikesampingkan kalau untuk masalah bisnis gitu. Itu seorang Menteri Lingkungan Hidup, ya wajar sih ya dulu hasilnya dia dari mana gitu, jadi wajar lah tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi kenyataan itu yang sebenarnya kita kayak diperbodoh. Kemudian saya tahu gini saya jadi tentara aja ya gitu. Dari tentara kemudian menggerogoti tentara supaya seperti kita. Saya yakin sih sebenarnya ada tentara-tentara, masih ada nggak sih ya? Ada nggak sih Bang ya? Tentara-tentara yang sebenarnya berpikir bahwa ini ya untuk bangsa dan negara gitu, nggak cuma untuk komandannya atau untuk batalionnya. Ada nggak sih sebenarnya? Selalu ada. Pasti ada kan? Meskipun saya pasti saya yakin itu bukan Safri Samsudin. Karena dia bukan tentara lagi. Udah purnawirawan.
Ya semoga masih ada gitu kan. Ya kita sih berharap karena ya kita nggak tahu sebentar lagi apakah kita masih ada. Nanti timnasnya nggak ada lagi, timnas Indonesia itu nanti ada timnas Karangtengah, timnas Timor Leste, Timor daerah Timor Barat gitu ada. Itu sih Mas. Bekasi Timur ya. Bekasi Timur itu planet lain. Ini kayaknya mulai menjurus ke separatis, tapi sebelum ke sana kayaknya saya pengen dengar ada tanggapan dari teman-teman kah di sini tentang apa aja, mau nanya atau mau menyanggah, mau berkeluh kesah, silakan waktunya diberikan untuk teman-teman. Belum ada? Ada? Ya, silakan. Intel di sini. Dari sini aja lah ya. Kedengeran kali ya? Halo, saya Aku dari Siapa Mas? Aku dari sebelahnya mereka berdua. Dari Polsek, mana Mas? Rampang Mas. Jawa aman. Anton dekat situ kebetulan. Jadi semua saya terekam Mas. Mungkin ini pertanyaan lebih ke album Kala Tidak di 1 tahunnya album Kala Tidak. Secara tidak langsung tadi kita ngomongin Kala Tidak, Kala Bendu, Kala Suba, bener ya Mas ya? Iya. Anjing orang Batak ngomong Jawa. Nah, pertanyaan lebih ke bahas topik kayak tadi Mas Haji sudah melihat seperti lagi melihat tentang Kala Tidak dan mungkin setelah 1 tahun mungkin akan memikirkan plan lagi bagaimana mempertahankan eksistensi pasti ya. Kalau nggak ada eksistensi mungkin nggak ada panggung kayaknya. Nah mungkin di saat ini mungkin Mas Haji masih melihat Kala Tidak 1, Kala Tidak 2 dan bahkan belum sampai di Kala Bendu. Ketika ini lagi semangat-semangatnya album Kala Tidak ini pasti dari teman-teman Don Format juga pasti masih semangat dalam bikin karya dan mungkin pasti akan bikin karya-karya lain dan mentok karena mungkin momennya masih Kala Tidak jadi Kala Tidak 2, Kala Tidak 3 gitu dan bahkan belum tentu menemukan di titik Kala Bendu bahkan Kala Suba. Berhubung karena kita lagi membahas Wanggo Warsito, apakah mungkin habis dari Kala Tidak tapi tidak ketemu Kala Bendu mungkin yang akan belok ke Sabda Jati? Mana? Beloknya ke Sabda Jati. Ngeri banget. Bantak pala. Iya kan, karena kan kita nggak tahu kan Kala Bendunya itu kapan, apakah kita masih bisa bertahan atau Kala Subanya mungkin kita nggak tahu kan. Siapa tahu ntar Non for Life kayak itu Kala Tidak 1, 2, 3 sampai jadi mereka jadi nabi gitu nyebar ini. Ada yang tahu kan. Jadi maksudnya gimana sih tanggapan dari Mas Aji tentang ini kebetulan ini sangat membahas tentang Wanggo Warsito yang dimana ada Kala Bendu. Kala Tidak, Kala Bendu, Kala Suba, Sabda Jati, terus ada format lain. Kayak itu sih Mas. Oke, thank you. Ada mau dijawab dulu apa Iya, ada yang lain? boleh Mas. Jawab dulu biar nggak lupa ya. Jawab dulu ya. Iya. Tambahin sedikit. Iya. Nah ini dari cerita dari yang tadi itu kayaknya banyak juga sumber inspirasi untuk album berikutnya kayaknya nih. Ya, mungkin bukan Kala Tidak 1, 2, 3 gitu, tapi Kala Tidak Perjuangan. Kita sebenarnya nggak tahu karena sebenarnya kita membuat lagu, membuat album itu berkarya sebenarnya apa yang kita rasakan gitu. Ternyata sebelum kita mau bikin Kala Bendu ternyata sudah bubar gitu. Belum jadi kita rekaman tiba-tiba udah diserang alien, tiba-tiba dia udah serang ada rudal dari mana gitu karena bandara Kertajati jadi pangkalan Hercules. Jadi grip di situ nanti kumpulinnya grip. Kita nggak tahu gitu. Jadi kalau kami berkarya sesuai dengan apa yang kami rasakan, kami berusaha jujur aja apa yang kami rasakan. Ya kami nggak tahu akan seperti gimana. Tapi gambarannya dengan apa yang terjadi sekarang, sepertinya dalam beberapa, ya meskipun kami berharap dalam beberapa seperti ada bursa taruhan juga, kapan rezim ini akan turun itu mengalahkan bursa taruhan Liga Champion. Ya, kita sebenarnya berharap bukan tentang rezimnya saja yang turun kalau itu tidak menyelesaikan masalah, tapi kita berharap bahwa keadaan menjadi lebih baik gitu. Meskipun kadang ketika rezim turun kita bingung, terus siapa ini? Masa maaf wakilnya gitu. Ngantuk nanti. Bang Usman kayaknya gitu. Bang Usman kayaknya ntar nyanyi terus gitu kan. Eskapisme. Ngalah-ngalahin SBY nanti albumnya.
SBY albumnya banyak nggak pernah manggung ya. Aku foto semua tuh. Tapi untung yang sekarang ini nggak suka nyanyi sih ya. Joget ya. Tapi dia langsung ke Perancis hari ini menghindari sholat Id. Itu alasan aja ya sebenarnya. Nggak biar nggak sholat, ada perjalanan gitu. Jadi kita nggak tahu Mas akan seperti gimana. Apakah kita masih mengulik juga tentang kultur. Sebenarnya apa yang ditulis Ronggo Warsito ada juga di semua budaya-budaya Indonesia lainnya. Pasti tentang jangka kehidupan ini selalu ada dalam bahasa yang pasti mungkin bahasanya aja berbeda. Tapi rangkaian kehidupannya, siklusnya akan seperti itu sih ya. Dan kita akan lihat aja akan gimana. Saya pun juga nggak berpikir ketika dulu saya masih di bawahnya Bang Usman pasti 98 saya udah mau menjadi bagian di situ ketika awal-awal kuliah gitu. Kemudian saya nggak berpikir kita akan mengalami hal seperti ini lagi gitu. Bahkan lebih buruk lagi. Bagaimana militer ada di semua lini tinggal di band-bandan aja. Saya tinggal nunggu nanti sound engineer kita adalah mayor gitu. Kamu sound engineer pakai siapa Ji? Ini pakai Mayor Bambang gitu. Mungkin suatu saat akan seperti itu. Ketika nanti penerima LPDP harus mendapatkan penataran dari militer baris berbaris, nanti band-bandan pun akan seperti itu. Fotografer nanti juga Pratu siapa Mas gitu. Mungkin semuanya kita adalah TNI. Imam masjid juga udah. Apa sudah? Imam masjid. Apa? Imam masjid. Imam masjid sudah ya? Keyboard di CRK. Iya bisa. Semua lini itu nggak terbayang ketika zaman dulu gitu. Zaman sekarang kita mengalaminya. Buru-buru Mas, dulu kita mengalami berpikir Prabowo menjadi presiden aja itu nggak ada gitu. 98 kita pikirnya Prabowo udah kabur ke Yordan. Wah habis ini pulang-pulang nih jualan karpet atau jualan minyak wangi itu jadi presiden. Jadi ya kita menunggu apa yang sedang terjadi ini. Ya semoga yang terbaik sajalah. Kami nggak berharap apakah kita masih hidup besok gitu. Tiba-tiba nanti matahari akan terbit dari barat. Wih, serem banget. Begitu Mas Intel, terima kasih. Terjawab Mas Ayub, ada lagi? Mas Akub, maaf. Ada lagi teman-teman lain mungkin? Kalau nggak ada saya mau tambahin. Ya silakan Mas. Ya, tadi Aji menarik ya, dia bilang dulu musik tuh nggak ada riset-riset yang bisa dipakai untuk mengembangkan karya. Sekarang banyak. Nah tapi sebenarnya pesan album Kala Tidak dengan Ronggo Warsito itu justru riset-riset yang mengandaikan pendekatan akal itu nggak primer, nggak utama sebenarnya dia. Dia lebih menjadi pelengkap aja. Apalagi di era post-truth sekarang ini gitu. Di era dimana orang melihat fakta itu bukan sebagai sesuatu yang ingin dipercayainya, tapi fakta itu dilihatnya sebagai distorsi gitu. Dia tetap keyakinan pada dirinya sendiri gitu. Dia tidak mau percaya pada fakta itu. Nah di situ menurut saya titik keseimbangan yang perlu kita temukan itu antara pendekatan yang rasional, yang akal, data, fakta, riset gitu dengan karya sastra, dengan karya bujangga, dengan seni gitu. Kan dulu Iwan Fals, Jabo, Rendra, dia baca Ronggo Warsito misalnya. Dan Ronggo Warsito sesuatu yang jauh dalam tradisi Jawa kuno. Dia nggak menjelaskan Jawa modern, dia nggak menjelaskan konteks Indonesia modern, tapi pesannya sangat kuat gitu. Nah yang kedua, yang juga penting saya kira dalam momen hari ini saya makin percaya bahwa Kala Tidak album ini adalah album perjalanan spiritual dan menunjukkan betapa berimannya ini Down for Life gitu. Karena pilihan perayaan ini bertepatan dengan Idul Adha. Takbiran Bung di luar Bung. Itu bentuk perlawanan. Nah, kalau ditanya bagaimana menghadapi hari ini, sebenarnya Idul Adha itu mencoba memberi jawaban. Berkorban, menyembelih egoisme itu. Nah, iya, penyembelihan seorang anak bahkan dalam tradisi Ibrahim gitu ya, yang mau
dikatakan di situ kan sebenarnya kebenaran itu tidak sesuatu yang indah gitu, yang estetik gitu. Kebenaran itu bisa keras dia. Nah sama seperti ketika Aji atau vokalis-vokalis death metal growling gitu kan. Dia mau menyampaikan kebenaran dengan cara yang keras, kasar. Dia tidak apa ya namanya, dia tidak terjebak pada estetika vokal yang indah, yang kadang-kadang membawa kepalsuan. Dia justru tumbuh dari dalam diafragmanya Aji gitu, tempat dimana rasa lapar itu, rasa marah itu ada gitu. Nah jadi di situ, nih, jadi pesannya adalah bahwa di dalam album Kalau Tidak ini menurut saya kalau seandainya dia dihadirkan dalam satu bentuk percakapan gitu, dia mengajak kita marah, tapi dia juga mengajak kita bertindak gitu. Mengajak kita marah dalam arti ketika kebenaran itu disampaikan dengan teknik vokal yang tidak estetik gitu, semua orang bisa. Semua orang bisa teriak di tempat mosfet itu misalnya gitu. Teriak hal yang sama, marah tentang hal yang sama gitu. Kekuatannya di situ sih menurut saya. Jadi bukan sekedar apakah liriknya jelas disampaikan, tapi emosi musiknya gitu yang mungkin bisa jauh lebih mewakili kemarahan orang gitu. Dan growling itu kan kayak orang mau mati, orang kayak digorok gitu. Wah, itu kayak artinya bumi ini sedang mengalami sekarat, sedang ada dalam situasi yang sekarat gitu. Nah, tentu saja kadang-kadang kita dihadapkan pada situasi dilematis gitu ya, yang mungkin jawabannya adalah percaya bahwa hari akhir itu atau sangkakala itu, atau utopianisme kita ini, keidealisme kita tentang bumi, tentang alam, tentang lingkungan, tentang udara itu hanya akan berakhir kalau memang kita nggak punya lagi utopianisme itu. Jadi dunia ini, bumi ini benar-benar akan berakhir. Hutan kita di Papua, di Amazon, di Kongo yang tinggal 3 ini, tiga hutan besar di dunia yang tanpa 3 hutan ini bumi nggak akan lagi bisa bernafas. Bumi nggak akan lagi bisa memberi oksigen gitu. Maka kita perlu utopia itu gitu. Utopia itu kita butuhkan sebagai standar tertinggi untuk seperti bintang itu di malam hari yang menuntun para nelayan untuk menjalani hidupnya dia, untuk mencari tahu di mana ikan itu berada, di mana kehidupan itu bisa ia temukan gitu. Kecuali ada pagar laut ya. Itu bisa kejedot deh. Nah kayak tambahan misalnya di lagu Sangkakala 1 dan 2 itu emang terinspirasi dari Alkitab, dari Injil. Itu dari kitab itu di akhir-akhir lah, kitab Wahyu. Itu tradisinya bukan hanya Kristen ya, dia tradisi Yahudi, tradisi Islam itu ada. Tadi ada pengorban tadi tahu di Yahudi ada, di Katolik pasti ada karena di Taurat Musa. Kalau yang ateis mungkin flute. Ketika di Sangkakala itu kayaknya di Islam pun juga sama karena ada Sangkakala, ada kalau dalam Katolik di album itu juga saya tulis ada 7 kali trompet Sangkakala. Sangkakala pertama kami bagi 2 karena nggak cukup lagunya, jadi kami bagi 2. Kemudian itu ada Sangkakala pertama itu gunung terbakar. Kemudian ada juga laut menjadi merah. Itu sebenarnya apa yang terjadi di sekarang ini, kita lihat bagaimana laut di daerah Halmahera kemudian lautnya menjadi merah karena nikel gitu. Itu berarti zaman dulu nenek moyang dulu ketika akan menulis Alkitab tentang Sangkakala itu gunung terbakar, hutannya apa, kemudian itu semuanya di zaman dulu mungkin mereka tidak berpikir bahwa hutan terbakar kayak gimana ya. Akhirnya mereka mungkin sekarang lihat hutan gambut terbakar. Tadi laut menjadi merah. Semuanya terjadi, kemudian langit, kemudian datangnya katanya langit menjadi banyak bintang-bintang berjatuhan gitu. Ya itu kan semacam yang apa yang kita alami sekarang gitu. Bahwa Sangkakala yang ditulis ini sebenarnya bukan inspirasi dari kita aja, tapi dari seluruh perjalanan kebudayaan peradaban ini mungkin sudah ada, kiamat-kiamat ini sudah terjadi
sebelumnya dalam konteks apapun kita nggak tahu gitu. Dan ini terjadi berulang gitu. Dan sekarang kita apesnya mengalami gitu. Tapi tentu kita nggak berharap, mungkin yang punya anak cucu nggak berharap juga anak cucunya akan mengalami lagi. Masa tiap generasi akan mengalami gitu. Sedih amat gitu ya. Generasi baby boomers biarin lah ya. Generasi X ini ngalamin terus loh ya. 98 sekarang gitu, kayaknya apes banget ya. Kayaknya salah lahir deh saya. Wis, Gen Z nggak tahu. Semoga mereka atau generasi Alpha, mereka yang sebenarnya akan masa depan dan mungkin akan merubah menjadi ini lebih baik ya. Semoga gitu. Amin. Gitu. Ya kita berharap tiap generasi itu pasti mempunyai tanggung jawab dan punya kelebihan kok gitu. Oke. Ya, ada tanggapan teman-teman? Jangan takut nggak dianggap Intel kok ya. Kau udah. Yang belum apa? Bais. Yuk, silakan. Nama Mas. Perkenalkan saya Fikri. Fikri. Sekali lagi selamat buat Don for Life atas aturan kalau tidak. Sebenarnya lebih ke fokus ke perlawanan melalui musik ya. Jadi gimana tanggapannya jika misalkan suatu band atau apa gitu ya mengeluarkan suaranya kritis lalu musik, tapi as profesional dia emang kerjanya as a part time kerja di partai atau SPPG gitu apakah dia cuman musik nggak konsisten nih cuma ini musik aja, atau dia mau perlawanan di musik tapi kerja partai atau SPPG as a nyambung hidup, atau ada tanggapan lain gitu? Terima kasih. Mungkin bisa ditanyakan ke Sukatani. Menjadi petani juga mereka. Ada Dan komentar? ada perlawanan. Masih Boy? Boy. Ada mau nanggepin? Kayaknya menarik deh. Ya itu pilihan masing-masing Mas ya. Kita juga nggak akan bisa menyuruh semua band kemudian kamu harus melawan sesuai kapasitasnya masing-masing gitu. Dan sesuai dengan isunya yang mungkin memang sesuai dengan karakter bandnya gitu. Misalnya Don for Life menyuarakan hal ini. Kami pernah kemarin dapat DM, Mas ngomong tentang vaksin gitu. Saya bilang, oh silahkan ngomong ke Blizzering gitu. Karena Blizzering lebih paham tentang vaksin daripada kami gitu. Kami sih ya divaksin diem-diem aja gitu. Mungkin akan berbeda. Tiap efek rumah kaca mungkin lebih paham bicara tentang masalah lingkungan dan masalah yang lain. Lebih senior kami lah. Sukatani, nggak tahu mereka ada masalah apa dengan polisi waktu itu sampai bikin lagu bayar-bayar kan. Tapi itu adalah pilihan sih. Semua yang pasti sadar dengan resiko dan konsekuensinya masing-masing gitu. Tidak bersuara pun itu juga hak mereka kok gitu. Kita nggak bisa memaksa, saya nggak bisa memaksa Mahalini gitu kan. Nggak enak sama suaminya soalnya. Kenapa nggak enak? Sungkan lah, itu istri orang Mas. Dan nggak baik juga lah memaksa orang lain. Tapi ya itu hak dan haknya masing-masing gitu. Tapi memang sebaiknya sih ya di saat era seperti ini ya saatnya untuk bersikap, bersuara dan bertindak gitu. Ketika ini semuanya akan bersuara dan sekarang sih makin banyak ya sebenarnya. Meskipun dalam batasnya masing-masing. Ya kita kan nggak bisa menyuruh Darboy nggak main di acara medenya Prabowo ya, karena itu rezekinya Mas Darboy dengan kicau manianya gitu. Itu hak Mas Darboy gitu. Tapi hak kita juga untuk nggak seneng dengan lagunya Mas Darboy. Bukan dengan Mas Darboynya ya. Saya sih nggak suka juga Mas Darboy laki juga. Saya nggak mau. Biasa aja lah sama dia gitu. Jadi itu pilihan masing-masing sih Mas. Jadi Mas Fikri punya band juga ya Mas ya. Ya itu semua melawan, setiap orang pasti kan punya apa ya, perlawanannya masing-masing gitu. Kalau kami memang perlawannya di sini, mungkin Mas Fikri akan melawan. Saya akan melawan, pokoknya fokusnya saya di MBG. Ya nggak apa-apa Mas, ngomongin lau MBG yang nggak enak gitu nggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing ya. Jadi Mas Fikri anggota partai Mas? Apa? Anggota partai? Apa? Mas Fikri anggota partai? Enggak. Iya. Tapi dari brewonya kayak Sahroni ya. Itu Brewoknya sih Nasdem. brewonya Nasdem. Kalau panjang dikit dari PKS ya. Itu pilihan masing-masing sih. Dan ya sebenarnya
Sekarang mungkin makin banyak kan, berapa ada teman-teman NGO, teman-teman koalisi yang lainnya, kemudian kita bisa mencari ilmunya lah gitu, bertanya tentang data. Sekarang terbuka lah. Dulu nggak ada, dulu Jos Adi Condro aja yang bikin buku tentang ya gurita cendana itu heboh banget itu karena sumbernya cuma di situ aja gitu. Sekarang kayaknya sumbernya makin banyak untuk bersuara gitu. Ini pilihannya sih mau menjadi Rage Against the Machine atau menjadi Nickelback. Asik. Jauh banget ya. Audioslave super. Atau menjadi Limp Bizkit yang gitu-gitu aja gitu. Atau pilih menjadi rapper, menjadi kayak Cypress Hill yang bersuara, atau pengen menjadi Drake yang gitu-gitu aja gitu. Pilihan aja kok. Ya, aku ngelanjutin Mas Haji. Pilihan untuk mau jadi band yang melawan atau tidak itu tergantung bandnya masing-masing. Tapi ketika ngambil keputusan itu terkait dengan tadi Bang Usman bilang ini di era post-truth gitu, lalu bikin liriknya itu gimana? Apakah terbuka, seberapa terbuka misalnya lembaga Greenpeace atau Trend Asia pada musisi yang mau mendalami isu tersebut gitu supaya lagunya tajam gitu dalam penulisan lirik dan penyampaiannya. Tanggapannya gimana? Ya sebaiknya begitu ya gitu. Nggak ada salahnya untuk berjejaring, itu mudah kok gitu. Kalau ketika berani orang misalnya Down for Life, Rumah Kaca kan temennya NGO, ya tinggal berteman aja. Kamu berteman dengan Kodam mana juga nggak apa-apa gitu kan, pilihan ya. Saya sih lebih seneng berteman dengan Mas Asof, Mas Yun, Bang Usman daripada saya berteman dengan Jenderal Dudung gitu kan. Dudung Roxy saya sih masih oke ya. Kalau Jenderal Dudung saya bingung akan ngobrol apa dengan beliau gitu. Pemain bass dia? Dia main bass ya, asik. Udah collab Mas. Tapi males juga ya. Bener, Dudung main bass. Tapi masih jelek ya mainnya. Jadi ada cerita nih, itu lucu. Jadi suatu hari Dudung kepala staf Angkatan Darat, ada kawan saya dari Henry Dunan Center, ini lembaga perdamaian di Swiss. Dia ngajak saya untuk ketemu kepala staf Angkatan Darat terkait dengan situasi operasi militer di Papua. Datanglah kami ke Mabes Angkatan Darat. Dia masih kepala staf Angkatan Darat, wakil kepala stafnya yang sekarang Panglima, Agus Subianto. Singkat kata dalam pertemuan itu dia kaget, Anda ini Bung Usman ternyata Anda kecil ya, berani sekali nantang tentara gitu di luar. Saya langsung siap komandan, siap salah saya bilang gitu kan. Cemen lu Bang. Udah kan, nah singkat kata ngobrol lah kami tentang situasi perang di Papua gitu ya, tentara yang mati, OPM yang banyak yang mati gitu. Terus dia tiba-tiba dia bilang, Mas Usman katanya suka musik ya, dia bilang gitu. Ya suka, dan saya bilang itu. Ini kebetulan kita tiap hari ada acara musik, tiap hari bro, di Mabes Ade. Naiklah kita ke atas, bener, lagi ada acara musik, lagi pada jamming gitu. Yang main gitar Agus Subianto, Panglima. Main ya, dia bilang. Oke deh, saya bilang boleh. Lagu apa? Terus kata teman saya orang Henry Dunan Center namanya James, Usman suka blues dia bilang gitu kan. Oh yaudah, kalau gitu main lagu apa kira-kira? Terus saya terpikir kan, sombong dikit Gary Moore ya kan, biar agak gimana gitu kan. Oke, yuk kita ke depan. Dia kita datang ke home bandnya itu. Kata Dudung, tolong ya bawain lagu Demi Moore. Jadi Demi Moore saya bilang. Jauh banget dari Gary Moore ke Demi Moore gitu kan. Demi Moore emang lagi? Bukan Demi Moore mas, itu Demi Moore film Ghost itu loh. Film Ghost. Itu cewek model. Jadi Dudung jauh amat dari Gary Moore ke Demi Moore gitu kan. Itu salah ngomong doang atau salah wawasan Mas? Masalah wawasan. Bro, ini masalahnya nih, pemain bandnya itu kan tentara. Nggak ada yang bantah. Siap komandan dia. Siap komandan gimana? Gary Moore kok di Demi Moore, jauh banget gitu kan. Akhirnya Pak Agus Subianto itu yang Panglima sekarang. Mas, lagu yang lain lah mas. Apa dong? Ya Rolling Stone, jadilah Rolling Stones. Lagu Rolling Stone apa mas? Apa aja kalau itu saya bilang gitu kan. Oke, main lah. Nah, berapa hari kemudian ada pengumuman siaga tempur di Papua dari Panglima Yudo. Ada masalah tuh karena Angkatan Darat nggak paham dan kita diteror habis. Saya tuh dapat pesan teror itu di DM, kemudian di pesan terbuka Instagram tuh sampai 500 satu hari loh. Culik, bunuh, mati, pengkhianat NKRI, macam-macam. Itu saya kaget banget tuh. Wah gila ini. Sampai kawan saya John Muhammad, man lu matiin tuh
komen di Instagram tuh, lo matiin tuh, gue takut lo marah gitu kan. Nggak, gue bilang santai lah, gue bilang gue udah biasa kayak gini gitu kan. Nah karena saking banyaknya, saya baru keinget, oh iya kemarin-kemarin main sama Dudung, sama Agus Bianto, ada yang ngerekam gak ya? Saya tanya aja kan. Ada yang ngerekam, saya posting aja di Instagram, main sama Kepala Staf Angkatan Darat dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, terornya berhenti, gitu. Teror-terornya tuh berhenti gitu. Wah ini ternyata main sama komandan kan, gawat kan. Nah tapi intinya menurut saya sih di situ sisi baiknya selain sisi kacaunya tadi dari Gary Moore ke Demi Moore itu, sisi baiknya adalah musik pun ada di dalam kehidupan tentara, gitu. Bahaya nih. Mulai sandang pangan kita mulai berkurang nih. Ada band black metal dari TNI AL nanti masih. Mereka sebenarnya rata-rata cita-citanya jadi hardcore metal kayak Aji gitu. Cuman karena dia disuruh potong rambut, mereka lupa bahwa Aji pun rambutnya nggak gondrong gitu kan. Nah tapi di situ saya merasa bahwa mereka nggak menggunakan musik sebagaimana yang kita bayangkan gitu. Jadi musik sebagai hiburan aja. Musik sebagai hiburan ya sekedar bikin tawa atau sebagai background gitu, background gitu. Nggak ada kedalaman di situ, nggak ada komunikasi yang didasarkan pada musik gitu. Jadi dia bisa bawain lagu apa ya tanpa dia ngerti apa itu musik gitu. Nah di situ saya bisa jadi ngerti bahwa musik akan selalu seperti pedang bermata dua. Dia akan selalu menyimpan paradoksnya sendiri gitu ya. Sama seperti saya lupa musisi klasiknya, ada Reza nih, guru musik. Musik klasik di zaman Italia tahun 1920-an atau Jerman di tahun 1930-an itu digunakan untuk mengglorifikasi fasisme, rezim fasisme. Di zaman Napoleon Bonaparte, pembantaian yang dia perintahkan itu dilangsungkan dalam suasana musik akordeon gitu. Jadi musik dia selalu menyimpan dua mata pisau yang dari pedang yang sama gitu. Jadi saya kira kita juga nggak bisa berilusi bahwa musik harus berlawan gitu. Justru banyak musik yang ingin membenarkan ketidakadilan itu atau kesewenang-wenangan itu atau kepalsuan itu gitu. Jadi di dalam musik pun ada pertarungan itu, ada kontestasi itu gitu. Jadi dengan adanya music declares dan seterusnya itu tidak berarti bahwa semua yang bermusik hari ini tuh membawa utopianisme itu. Enggak, dia justru ada pertarungannya. Sama seperti kawan-kawan yang kemarin di Pesta Pora kan. Kan kita taken for granted aja bahwa semua yang di Pesta Pora seolah-olah membawa musik perubahan gitu kan. Padahal dia menyimpan satu dalam politik itu kayak the unavoidability gitu. Jadi semacam sesuatu yang tidak terhindarkan gitu, bahwa mereka membutuhkan dukungan produksi yang besar gitu ya. Bukan puluhan miliar untuk menggelar Pesta Pora misalnya gitu. Sehingga di situ masuk dukungan korporasi gitu yang besar, nggak tanggung-tanggung, Freeport misalnya gitu. Atau sekarang nih Java Jazz. Ya, minggu ini. Ya, Java Jazz dari awal sudah terbuka gitu. Ya. Kalau Anda anti tambang, nggak usah Anda pakai handphone. Jadi ada ekstremitas yang ditawarkan gitu. Padahal nggak harus gitu. Tadi juga Aji menyinggung misalnya kita nggak kaya-kaya amat. Sebenarnya soalnya bukan apakah kita punya pilihan hidup yang katakanlah berkecukupan atau tidak. Tapi apakah kita mau berbagi gitu. Sama seperti dalam musik kan, kita ingin berbagi kan. Nggak semuanya vokal dari intro sampai akhir, nggak semuanya gitar dari intro sampai akhir, nggak semuanya piano dari awal sampai akhir gitu. Orang ingin berbagi, orang ingin mendengar. Sama seperti di dalam dunia ekonomi hari ini kan. Sebenarnya kan problemnya bukan karena sumber daya alam kita menipis, tapi karena yang sudah kaya itu nggak mau berbagi. Tahun lalu ketika Wells Fargo, satu think tank di dunia yang menjelaskan tentang masa depan dunia sedang menuju resesi global yang lebih buruk dari tahun 1930-an, dari era depresi. Jadi resesi bukan hanya menghasilkan represi, tapi juga menghasilkan depresi. Dan lebih buruk dari 1930-an kata dia. Salah satu data yang dia perlihatkan adalah 10.000 orang terkaya di Inggris itu memindahkan kekayaannya ke Uni Emirat Arab. Dibayangkan oleh mereka bahwa Uni Emirat Arab adalah negara-negara tempat di mana uang itu bisa aman, gitu. Dari goncangan politik, dari instabilitas politik. Serangan Amerika dan Israel ke Iran kemarin mengubah itu semua. Tapi tidak membuat mereka mau berbagi kekayaannya itu.
Mereka mencari tempat yang lebih aman lagi, mencari safe haven lagi, Singapura dan seterusnya gitu. Jadi problem di dunia ini sebenarnya bukanlah problem sumber daya yang menipis untuk kebutuhan kita sebagai manusia untuk hidup, tapi ada segelintir orang yang tidak mau berbagi gitu. Nah, oleh karena itulah pesan Idul Adha menjadi penting untuk kita menyembelih egoisme. Langsung dari kiai, gini modenya. Gimana Ustadz Asra? Tax the rich. Kalau karena itu kita harus tax the rich. Ini cerita tahun lalu ya, akhir tahun saya mewakili Transparansi Internasional bersama Bivitri, Danang Widoyoko. Kita datang ke Dirjen Pajak. Mereka minta Transparansi Internasional untuk membantu mensupervisi bagaimana caranya pengelolaan pajak ini menjadi yang akuntabel atau yang transparan. Ternyata mereka punya semacam kebuntuan di dalam memajak masyarakat Indonesia gitu. Menengah ke bawah enggan membayar pajak. Yang atas melarikan pajak, mengemplang pajak. Jadi ada tax avoidance dan tax evasion gitu. Lalu mereka bertanya kepada kami, teman-teman tahu tidak pembayar pajak terbesar di Jakarta ini? Ada yang tahu gak kira-kira di audiens? Ini ada 1.000 orang, masa gak ada yang tahu? Ada gak kira-kira pembayar pajak terbesar Jakarta itu siapa? Perusahaan apa? Atau di bidang apalah? Asra, Rick Rubin gimana ini? Bidang musik gak? Di bidang musik? Apalagi? Gak ada yang tahu. Ternyata, saya membayangkan kan perusahaan properti, industri properti atau apalah gitu yang besar itu. Ternyata Pisang Goreng Bulani, pembayar pajak daerah di DKI Jakarta ini. Nomor 2, rumah makan pagi sore. Wih, mantap. Kenapa? Karena mereka sekali bertransaksi entah 20.000, entah 50.000, entah 1 juta gitu, selalu dipajak langsung kan. Gitu. Beda halnya dengan nikel, beda halnya dengan tambang batu bara, dengan sawit. Nggak ada yang baru motong 1 pohon dipajak, nggak bisa itu. Tunggu 100.000 hektar hancur, itu pun masih ada kesempatan untuk ahli pajak, birokrat pajak, pengacara pajak. Nah ini dihapus aja nih, ya kan? Ini bukan emas, ini tembaga. Oh ini tembaganya jangan disebut 3 ton, disebut aja 1 ton misalnya. Jadi tax evasion itu nyata, tax avoidance itu nyata. Uang-uang transaksi di dunia tambang dan industri ekstraktif itu cash banyak gitu. Jadi saya kira kemarahan itu, kalau kembali ke kala tidak, kemarahan itu yang ingin dihadirkan gitu. Jadi kala bendunya ya, yang amarah murkanya itu kan, untuk orang sadar bahwa ini nggak bisa dengan pesan yang santun gitu ya, dengan lagu pop misalnya gitu, atau dengan orang Solo keroncong misalnya gitu kan. Meskipun mungkin Reza mungkin lagi-lagi Reza yang lebih mengerti tentang sejarah musik. Tapi saya membayangkan bahwa orang dengan genre musik ini gitu, itu diajak untuk udah nggak usah pakai tedeng aling-aling, marah aja gitu. Yang Agustus kemarin itu kan kemarahan. Orang udah nggak cuman ngelihat ngapain sih pakai tulalit apa namanya tetot gitu. Udah nggak gitu lagi, udah ngejar dia, udah lempar dia, udah itu kayak hukum besi revolusi gitu. Jadi mungkin nggak terjadi aja, nggak menang aja kemarin tuh, sehingga ditangkap-tangkapi. Kalau kemarin menang, yang ditangkapi bukan anak-anak muda itu, yang ditangkapi yang tadi kita sebut-sebut, gitu. Seperti di Bangladesh, gitu, Menteri Keuangan, menteri-menteri dikejar gitu, oleh masyarakat yang marah gitu. Di situ kekerasan membawa virtue-nya itu, kalau mengutip tadi lagi Ashraf itu. Virtue itu ada di dalam kekerasan. Ada sosiolog Prancis namanya Georges Sorel. Dia menulis tentang eksploitasi buruh akhir abad 19. Jadi buruh sudah sedemikian rupa dieksploitasi, ditindas, dihisap gitu tenaganya, sampai pada titik tertentu buruh itu melawan dengan membakar pabrik gitu. Lalu mereka disalahkan karena mereka melakukan kekerasan, dan kekerasan dianggap tindakan barbar, tindakan yang salah secara moral, salah secara etika, salah secara hukum. Mereka dianggap penjahat. Padahal kata Georges Sorel, kekerasan adalah bahasa mereka untuk mengkoreksi keserakahan itu gitu. Jadi kekerasan itu membawa etika.
Dia punya konsep namanya the ethics of violence gitu, etika kekerasan. Nah menurut saya kerasnya musik Down for Life itu, Ji lu mesti bayar gue nih Ji, promosi lagi. Kerasnya musik Down for Life itu membawa ethics itu, membawa dimensi virtue gitu, keutamaan itu. Gitu. Oke, nah aku mungkin terakhir, entah terakhir atau nggak tahu nanti. Lanjutin dari Bang Usman, Mas Haji. Di kancah metal yang seumuran Down for Life, yang mungkin sudah terbilang mapan lah ya. Down for Life itu dari tahun 99-2000, ya artinya udah 26 tahun lebih, 4 abad lebih. Di tarafmu itu band-band metal sekarang selantang apa mereka menyuarakan keresahan-keresahan? Sekali lagi kan itu pilihan ya. Tapi kalau saya melihat ada beberapa band yang emang bersuara, mungkin ada Seringai pasti, kemudian Coil juga di album yang sebelumnya Megaloblast dan Black Light Shining tuh banyak lirik yang menarik, meskipun sekarang tiba-tiba ngomongin tidak ada wifi di antara kita gitu. Saya jadi makin absurd, tapi itu kan ya itu Kang Otong lah yang makin absurd gitu. Ataupun juga banyak kayak band Pure Blood di album yang sebelumnya ngomongin tentang tragedi 65. Banyak sebenarnya band-band yang memang berbicara gitu. Tapi sekali lagi ya memang tidak mudah juga. Karena ada juga band-band yang kemudian memilih mungkin bisa dikatakan bermain aman gitu. Karena mereka ada yang bilang kami nggak mau ngomongin politik gitu. Itu pilihan gitu. Tapi memang makin kesini sebenarnya banyak band-band yang mungkin di daerah yang mungkin tidak mendapatkan expose yang secara luas, tapi mereka sebenarnya bersuara gitu. Tapi mereka mungkin juga belum tahu bagaimana untuk saya harus kayak gimana ya bersuaranya. Ini sebenarnya kan memang tidak mudah ya. Ada yang ketakutan sendiri, nanti kami akan susah manggung gitu. Bahkan kalau kita ngomongin band di keras yang mungkin paling pantas ngomongin dan kerasinnya band-band punk gitu. Dulu kita kenal ada Marginal, ada Sukatani, terus dulu ada Turtle Junior bikin lagu Kuyangora, ada ya macam-macam lah mereka band. Di era sekarang band-band punknya mungkin ya nggak terlalu banyak juga yang berbicara, yang mungkin yang kita nggak tahu ya. Yang underrated gitu. Biasanya ada di lapisan bawah tuh. Iya, karena itu kemudian pilihan mereka juga untuk saya nggak mau diekspos terlalu jauh gitu. Itu saya nggak mau sell out gitu. Itu juga pilihan sekali lagi di era yang sekarang itu. Misalnya kita pernah mengalami SID, band yang bisa dikatakan sangat populer, mungkin band punk terbesar di Indonesia. Kemudian mereka ngomongin Bali tolak reklamasi gitu. Itu menurut saya sih kayak luar biasa sekali nih. Terlepas Jering kemudian sibuk DM SAT gitu kan beda ya. Kita ngomongin vaksin tuh urusannya Jering, tapi SID sebagai band dulu berbicara kencang tentang masalah lingkungan. Ataupun yang sekarang di era sekarang itu malah Hindia dan Fish-nya gitu. Betul. Yang kemudian mereka sangat lantang berbicara ini dalam ranah musik yang lebih populer gitu. Iya, dan mereka bukan metal, kebetulan Hindia dan Fish. Iya, kemudian saya sekarang mau mengamini waktu itu tuh saya marah ketika Baskara ngomong musik kami lebih keras daripada semua band metal manapun. Benar ternyata. Benar bukan musiknya, tapi yang mereka suarakan lebih keras gitu. Iya. Ketika mereka memainkan musik yang populer diamini oleh Gen Z, Baskara menjadi nabi Gen Z, tapi dia berani menyuarakan itu loh. Betul. Dan itu yang sebenarnya luar biasa. Yang itu mungkin tidak terjadi di era-era generasi sebelumnya. Ya dulu efek rumah kaca gitu. Ada efek rumah kaca yang bicara seperti itu. Sekarang banyak yang bicara, ada juga yang enggak sih. Masih ngomongin tentang garam dan madu dan gitu, ada juga gitu. Ngapain garam dan madu ya gitu. Saya taunya ya garam untuk tequila aja kan. Asik. So asik banget ya. Padahal untuk masak aja garam buat campuran biar nggak batuk. Jadi sih kalau di metal sebenarnya kalau kita ngomongin di luar negeri, mungkin saya mengalami suka musik keras, musik thrash metal tuh di era Sepultura tahun 96 gitu. Mereka bicara tentang ya itu negara dunia ketiga di Brazil. Sama dengan kita ya. Iya, kita ngomongin tentang itu gitu. Semua band metal di era itu kayaknya ngomongin itu kan.
Rotor di Indonesia gitu. Ataupun kalau dulu orang Megadeth tiba-tiba cover albumnya yang album Rest in Peace tuh ngomongin ada Gorbachev, ada petinggi-petinggi dunia lah dan ngomongin tentang perang nuklir karena waktu itu masih ngomongin perang dingin ya. Gila nih band keren banget ya ada Gorbachev di gambar ini ataupun dengan Sodom dengan Agent of Orange dan ngomongin tentara perang gitu. Musik metal emang seharusnya di era itu emang selalu bicara tentang ketimbang Metallica aja albumnya Injustice for All. Yes. Dulu mikir kemudian tiap waktu itu saya tiap lihat karena hukum apa, Metallica. Jadinya gitu loh padahal Metallica ambil dari situ kan. Asik, Black Sabbath. Tebahnya ya. Bukan Blackstone ya. Hajar Aswad ya berarti ya. Kalau sejarah Beatles, Usman and the Mundo. Ya itu di metal, tapi saya yakin sebenarnya banyak kayak kemarin kami ke Kemuning itu warga di situ pemudanya itu bikin lagu ya tentang mereka menolak geotermal apa yang terjadi di kampungnya. Ya sesuai apa yang mereka rasakan aja. Dan semoga makin banyak gak cuman band metal ya, semua band kemudian ya harapan kita ya akan gak cuman bersuara tapi kemudian melakukan sesuatu gitu. Gak cuman kemudian ya sekedar bikin satu lagu kemudian gak melakukan apapun gitu. Tapi sekali lagi itu pilihan, nggak bisa dipaksakan juga. Kalau memaksakan otoriter nanti kita. Iya. Seperti mereka juga. Iya. Atau mungkin musik Declare akan otoriter juga. Nah, tapi ini musik Declare gimana? Apakah ada kesulitan untuk mencari band baru yang berani? Sebenarnya bukan kesulitan sih, memang sekarang kami lebih mau merawat teman-teman yang sudah di engage kemarin gitu ya. Jadi sangat terbuka gitu kalau misalnya memang ada band-band yang aku mau nih ikut menyuarakan gimana ya caranya biar Music Declares bisa mensupport gitu, sebenarnya sangat-sangat open sekali gitu. Dan tadi malah pengen meng-highlight yang tadi Mas Aji bilang, sebenarnya di akar rumput di band-band lokal tuh sebenarnya juga banyak gitu yang udah bersuara tanpa harus masuk ke gerakan kami gitu. Itu kan juga bisa sebenarnya untuk mensupport hal-hal seperti itu gitu. Karena juga mungkin tadi kita banyak ngomongin tentang di nasional masalahnya seperti ini. Tapi kan kemudian ketika kita masuk ke bawah tuh sebenarnya masalahnya berbeda-beda ya. Ada band Gunung Kidul, mereka mungkin ngelihatnya masalah privatisasi lahan, di mana masalahnya berbeda lagi. Itu sebenarnya kalau keluar dari gerakan ini pun ada banget kok sebenarnya, sangat banyak gerakan-gerakan kecil yang sudah ada ini gitu. Jadi gimana caranya bisa disupport aja gitu sih sebenarnya. Dan kan juga kemudian tidak mau otoriter juga ya, kemudian semua harus masuk Music Declares kalau enggak gitu. Tapi kan ya gimana caranya merawat dan menjaga hal-hal yang sudah ada ini, gimana yuk kapasitas-kapasitas yang berbeda ini kemudian disambungkan jadi satu, gimana caranya saling mensupport satu sama lain gitu. Mungkin kalau dari kami kayak gitu sih sebenarnya. Jangan sampai otoriter ya. Iya. Nah, melanjutkan itu Mas Yun dan Kang Asof, kira-kira apa yang bisa disupport dari lembaga masing-masing pada band yang bertekad atau punya nilai yang sejalan gitu? Dana produksi ya. Langsung konkret. Iya, itu yang paling penting. Masih silakan. Ya, berkolaborasi bersama, berkreasi bersama itu sebuah kemungkinan tentu. Tapi untuk saling belajar juga penting. Dan ya pada waktu itu Trenasia bareng-bareng mengalami itu, berkolaborasi. Bahwa ada keresahan masing-masing, kita bercakap, lantas kita bisa ngapain bareng. Sebenarnya kan butuh percakapan itu. Itu selalu sebuah kemungkinan. Tapi di saat yang sama kan kita mau taruhlah balik lagi tuh. Tadi Mas Aji misalnya bilang setelah kalah tidak, kalah bendu, kalah suba. Yang boleh nggak kalau misalnya saya bilang bahwa kita sering dengar tuh setelah gelap ya terang. Di ujung lorong ya ada cahaya. Kan kita selalu ada tuh harapan tuh. Optimis. Bukan selalu optimis, tapi kita yakin kita ada itu. Walaupun harus lewat kala bendu dulu kan gitu tuh. Tapi
selain berkolaborasi, saya juga pengen menangkap tadi banyak sudah banyak gitu ya bagaimana menjaganya sampai dia ditangkap jadi satu pesan kan, jadi satu pesan pesan perubahan gitu, pesan bahwa publik ingin berubah gitu. Itu pun sudah politik menurut saya. Ya Tom Morello misalnya kan makin kerasa loh kalau kita melihat Bernie lah. Bernie ya menjalani lama banget tuh Bernie itu. Tapi bahwa pesannya semakin jelas kan bahwa publik ingin perubahan. Bahwa dia harus melewati masa naik turunnya ya itu konsekuensi dari perjuangannya kan. Tapi maksud saya untuk berkolaborasi bersama, untuk bersama juga sebenarnya cukup tuh. Untuk bersama tuh untuk menjalani ini bersama karena kita udah bisa membayangkan kalau menurut wisdom ya harus kita jalani itu si ketidakpastiannya, si bendutu rusuhnya atau apanya gitu ya. Tapi akan kita jelang kan si masa depan dengan imaji alternatif itulah. Sebuah kemungkinannya kan itu yang kita tunggu tuh, mungkin nggak di generasi kita tapi tetap kita jalani kan gitu. Tapi untuk bersama, untuk berkolaborasi bersama, kalau misalnya apa yang bisa disumbangkan atau dikontribusikan, tentu keresahan itu untuk dibagi, berbagai cerita begitu, berbagai keluh kesah gitu, yang bisa jadi inspirasi, mana tahu begitu, atau berbagai tapak-tapak perjuangan juga. Mas Aji sempat ke Kalbar kemarin kan, dan akhirnya saling ini kan, saling pasti ada reaksi kimianya lah antara bukan hanya Tarian Asia dan Dawn for Life, tapi dengan Mas Aji dengan masyarakat di Kalbarnya kan itu tuh justru di situ sebuah kemungkinan. Kalau support dana produksi pastilah itu sekuat-kuatnya kan, gitu. Sekuatnya gitu kan, maksudnya kita punya ya taruhlah kita establish kita punya mimpi bareng, punya visi bersama, punya setidaknya gambaran lah, mungkin belum tuh tapi kita kan mau ubah story-nya kan, sebenarnya itu tuh kita mau ubah story-nya nih, story yang udah terlanjur dimampatkan ke benak banyak orang tuh bahwa story hidup lu tuh begini begitu. Ya kurang lebih cerita hidup tuh bakal begini kan, itu yang mau kita ubah tuh. Dan kita berharap saat gambar itu berubah tuh boleh jadi realitanya berubah. Atau kalau misalnya kita tadi bisa tertangkap begitu. Apa publik tuh aspirasinya atau kemana publik ini sebenarnya akan mengarah? Mana peradaban mengarah? Kan sebenarnya boleh jadi seperti itu. Tinggal masalahnya nanti tertangkap atau tidak. Kalau nggak tertangkap ya sudah, berarti mereka akan tidak relevan. Tidak relevan aja kan kalau begitu, itu sebagai sebuah cara. Tapi menurut saya sih itu yang bisa dikontribusikan lah ya kalau dari Tarian Asia gitu. Ya, saya pikir message itu juga perlu messenger yang tepat gitu ya. Jadi kalau message-nya selama ini udah banyak gitu ya, udah hasil riset, saintifik dan seterusnya. Tapi kalau hanya menyentuh kognitif saja kan nggak cukup gitu. Dia harus digerakkan dengan rasa gitu. Makanya teman-teman seniman, baik musik gitu ya, seni-seni yang lain gitu ya, itu menjadi ekosistem yang sangat kuat untuk mendukung bagaimana message ini di-deliver gitu. Ya, dan tentu tidak ini ya, harapannya tidak kemudian satu segmented musik saja gitu ya. Kalau misalnya tadi ada perbincangan bahwa kenapa si Hindia sekarang menjadi nabinya Gen Z gitu ya. Kenapa kemudian tidak misalnya pop Jawa gitu ya. Itu kan ceruk yang selama ini dipakai oleh penguasa gitu, dihegemoni dia gitu ya. Jadi ada ruang yang sebenarnya bisa dikontestasikan ya, dan bahkan mungkin direbut gitu ya dalam konteks ini. Ya yang terakhir tentu ya tadi pesan Mas Aji kuat sekali, misalnya falsafah Jawa itu kan selalu eling lan waspodo gitu ya. Jadi sejauh mana bahwa seni ini mampu menjadi pengingat gitu terhadap kejadian-kejadian masa lalu ya, pelanggaran HAM masa lalu ya, bagaimana runtutan krisis iklim ini nggak setahun 2 tahun gitu loh. Ini
Ini akumulasi hampir seabad gitu loh. Jadi bagaimana dia menjadi pengingat, sekaligus juga dia menjadi alarm untuk waspada ke depan gitu. Ini para saintis sudah mengingatkan bahwa tahun ini kita akan menghadapi El Nino Godzilla gitu ya. Jadi bersiap terhadap kondisi yang terburuk sebagaimana waktu COVID kemarin terjadi gitu. Mungkin kita nggak akan bisa menghindari itu, tapi setidaknya kita mempersiapkan diri menghadapi yang terburuk itu, dan tentu kami sangat bahagia ketika ekosistem ini bisa berkolaborasi bersama. Gitu. Ya. Karena hal-hal ini tadi ya nggak cuman soal angka, nggak cuman soal fakta, tapi juga ada emosi dan rasa yang perlu ditularkan ke yang lain. Kayaknya kira-kira begitu kesimpulan dari, atau bukan kesimpulan ya, kayak penutup aja kali ya. Atau ada yang mau menyimpulkan teman-teman? Membantu saya menyimpulkan, saya terlalu kerdil untuk menyimpulkan. Di belakang itu Reza tuh. Bar. Secara drum kesimpulannya gimana? Ya, yang jelas musik mau ngomongin apa itu adalah pilihan ya, Mas Haji ya. Ya. Dan kepun kalau mau membicarakan keresahan yang terkait dengan sosial politik, lingkungan, itu ada source ada sumber-sumber yang bisa kita ajak kolaborasi, ajak ngobrol dan lain-lain gitu. Oke, kira-kira begitu diskusi kita kali ini yang sampai jam berapa nih? Jam 10, lama juga Mas. Ya, kira begitu. Terima kasih banyak teman-teman. Obrolan mungkin bisa dilanjutkan di santai lagi.